kita akan mengulas dulu tentang penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria halal. Jadi Bapak Ibu, mengapa ini menjadi bagian dari sesuatu di dalam penyelia halal ini perlu ditegaskan ya. Karena ternyata kadang begini Bapak Ibu, pada saat kita berproses ya, kita sudah mendapatkan sertifikat halal lah terus seperti itu, kita sudah mendaftarkan, kita mendapatkan sertifikat halal, kemudian proses sudah berjalan rutin seperti itu, tetapi terkadang ada satu peristiwa, satu kejadian yang membuat produk kita itu tuh mengalami ketidaksesuaian. Misalnya apa, Bu? Ada yang bisa kasih contoh nggak? Produk-produk yang sering terjadi yang menyebabkan produk-produk yang sering terjadi yang mengalami ketidaksesuaian, yang mengalami apa ya, ya ketidaksesuaian lah secara mutu, secara halal gitu. Kira-kira seperti apa? Sering terjadi nggak Ibu, Bapak? Ada yang bisa bantu? Nggak ada? Saya panggil aja ya kalau gitu. Maaf Pak, Ah, putus Pak suaranya Pak. putus-putus. Bapak Ibu, kadang dalam satu proses ya, sehari-hari ini yang sudah Bapak Ibu lakukan, misalnya di usaha makanan gitu ya, di dapur lah, dapur SPPG. Pernah nggak terjadi sesuatu yang menyebabkan produknya tidak sesuai standar? Misalnya contoh produk yang tidak sesuai standar itu apa, Bapak Ibu? Contoh. Contohnya apa? Ada yang bisa kasih contoh? Produk yang tidak sesuai standar. Kalau Bapak Ibu bikin sayur misalkan gitu ya, sayur lodeh gitu. Kira-kira kan kadang ya Kak, ya kita selalu berharap bagus gitu kan, tapi kan mungkin ada satu kejadian yang membuat produk tersebut tidak sesuai standar. Misalnya apa yang tidak sesuai standar? Misalnya asam gitu ya. Mungkin nggak terjadi begitu, Bu? Mungkin Pak, Mungkin ya. karena Terus pakai misalnya, airnya ini air yang disimpan kita tidak tahu ternyata airnya udah berubah baunya atau warnanya. oke, berarti kan itu penyebabnya sudah ada gitu ya Pak ya. Bapak pasti ketika kemudian terjadi ada produk Bapak, Ibu yang tidak memenuhi kriteria, yang tidak standar, maka kan dicari akar penyebabnya. Tadi misalnya sayur lodeh asem ternyata penggunaan airnya yang salah gitu ya. Terus misalkan apalagi satu contoh lagi deh, produk yang tidak memenuhi standar, Tempe ada Pak, yang- ya, tempe, ya. tempenya itu rupanya busuk gitu Pak, kurang enak ketika Oh, diolah gitu. Contoh iya. tempe as apa? Oke, tapi kalau itu bahan, Pak. Kalau Hmm, produk itu hasil yang dihasilkan. Misalkan hmm, tempenya gosong, gitu ya, Pak ya. Contoh, ya, berarti kan itu karena proses menggorengnya yang salah gitu ya. Bisa karena misalnya menggoreng salah itu eh, yang gorengnya tidak terlatih gitu ya. Atau bisa saja yang menggorengnya terlatih, Pak. Tapi pada saat itu dia melakukannya sambil mungkin ngelamun atau apa menyebabkan ngangkatnya terlambat gitu ya. Jadi sesuatu terjadi. Nah, contoh-contoh yang tadi, misalnya tempe yang gosong gitu ya, sebetulnya masih bisa dimakan nggak? Tidak bisa disajikan karena mungkin nggak nggak pantas gitu ya. Tapi masih mungkin dimakan nggak Pak? Tempe gosong masih bisa Pak. masih mungkin ya. Tapi bayangkan Bapak terjadinya begini Pak. Produk yang Bapak hasilkan itu kejadiannya itu tidak memenuhi kriteria secara halal. Misalkan ya, Bapak pakai tempe, goreng tempe. Tapi ternyata salah beli minyak, Pak. Minyaknya ternyata belum bersertifikat halal.
Kira-kira tempe yang dihasilkan itu kemudian dipakai untuk menggoreng tempe. Kira-kira tempe yang dihasilkan itu boleh dimakan apa enggak, Bang? Kalau bicara halal loh ya. Kira-kira boleh nggak? Minyaknya ternyata minyak yang tidak halal. Kira-kira kemudian dipakai menggoreng tempe. Nah, tempe yang dihasilkan itu kira-kira boleh dimakan nggak? Kalau Bapak sudah bersertifikat halal loh Pak ya? Tidak bisa Tidak boleh. dimakan, Pak. Tidak bisa. Nah, itu artinya memang berbeda. Kalau tidak bisa dimakan, kira-kira diapain Pak produknya itu, tempe gorengnya itu Pak? Bisa dibuang atau disumbangkan ke non-muslim, Pak. Dimusnahkan. Dimusnahkan, bisa Dibuang. dibuang, bisa disumbangkan kepada non-muslim gitu ya Pak ya? Iya. Oke, dimusnahkan, oke, karena kan tidak mungkin dikonsumsi oleh orang yang mempersyaratkan halal ya Pak ya. Kemudian diberikan kepada orang non-muslim, mungkin bisa itu loh Pak. Tapi kita sulit memastikannya. Misalkan, misalkan ya Bapak Ibu sudah memasak tempe nih, yang sudah dihasilkan tempenya satu panci itu, tempe goreng. Tapi ternyata menggunakan minyak yang tidak halal. Ini mau diapain nih kan gitu kan produknya. Nah itu bicara produk loh Pak ya, bukan bicara kita tidak bicara minyaknya. Minyaknya sudah diketahui tidak halal gitu kan. Yang diatur di dalam EJP ini adalah bagaimana Bapak menangani produknya. Nah produk yang tidak sesuai kriteria tadi ya yang terkontaminasi sesuatu yang haram, otomatis kan tadi solusinya diberikan pada yang non Muslim. Tapi ternyata kalau begitu, bagaimana kita memastikan bahwa tempe yang satu panci itu benar-benar dikonsumsi kepada yang non-muslim, Pak? Karena bukan tidak mungkin ya, misalnya dapur ada tetangga nih, oh itu non-muslim tuh mungkin diberikan aja ke sana. Tapi bukan tidak mungkin yang diberikan itu tidak sadar bahwa ini tuh barang yang tidak boleh diberikan untuk orang muslim. Misalkan dapat tempe dari dapur, kemudian dikasih aja deh sama pembantunya. Kira-kira pembantunya ternyata muslim gitu loh Pak. Kira-kira bakal aman nggak? Bapak merasa aman nggak? Enggak, ya kan? Karena ternyata masih mungkin dia nyampe kepada orang yang dikonsumsi oleh orang yang mempersyaratkan halal yaitu seorang muslim. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi di dalam penerapannya itu ada beberapa persyaratan bagaimana kita menangani produk yang tidak memenuhi kriteria halal tersebut. Nah, Bapak Ibu, di sini ya. Jadi secara definisi itu produk yang tidak memenuhi kriteria halal itu seperti ini Bapak Ibu. Produknya sudah disertifikati halal, tetapi terlanjur diproduksi dari bahan atau metode atau sarana yang tidak memenuhi kriteria. Jadi tadi contoh tempe goreng tadi adalah tempe goreng itu diproduksi oleh dapur yang sudah bersertifikat halal, tetapi terlanjur diproduksi, ya kan? Dan ternyata penyebabnya karena kita menggunakan bahan yang tidak memenuhi kriteria halal, yang tidak sesuai dengan ternyata bahan yang kita gunakan yaitu minyaknya itu ternyata tidak halal. Nah, itu artinya kan kita harus mengatur bagaimana produknya itu ditangani. Nah, itu diatur di dalam ECPH. Jadi, di sini ketentuan-ketentuannya di dalam ECPH itu pertama, produk yang tidak memenuhi kriteria, yaitu tadi ya contoh tempe goreng itu harus dapat diidentifikasi. Ya, dapat diidentifikasi bisa saja dari misalnya ini kan tadi dari pemeriksaan rutin gitu ya yang Bapak lakukan. Kemudian di sini pelaku usaha itu harus memiliki prosedur, Pak. Prosedur yang jelas tertulis bagaimana menangani satu kejadian yang menyebabkan produknya tidak memenuhi kriteria. Kemudian prosedurnya harus dapat memuat definisi yang jelas tentang produk yang tidak memenuhi kriteria. Jadi produk yang tidak memenuhi kriteria itu apa? Nah, itu harus ada di dalam prosedurnya. Misalkan diproses dengan menggunakan bahan yang tidak halal, kan gitu kan? Diproses dengan menggunakan bahan yang tidak ada di dalam daftar bahan halal, atau kemudian terkontaminasi sesuatu dalam proses, misalnya dari alatnya, dari apa yang menyebabkan dia tidak
memenuhi kriteria halal. Nah, bagaimana cara kita menanganinya? Pertama, Bapak Ibu, kita mengidentifikasi produk, ya. Diidentifikasi produknya apa, ya. Kemudian lokasinya di mana, tanggalnya apa, kemudian buktinya apa. Jadi kalau tadi cerita tempe goreng yang tidak memenuhi kriteria, dijelaskan dulu, diidentifikasi, Pak. Jenis produknya apa? Oh, tempe goreng. Lokasi kejadiannya di mana? Oh, di dapur gitu ya. Kemudian tanggal terjadinya apa? Tanggal terjadinya tanggal misalnya tanggal 1 Oktober. Buktinya apa? Nah, buktinya tadi ternyata ditemukan menggunakan minyak yang tidak bersertifikat halal. Nah, itu bukti itu. Nanti ada buktinya. Kemudian yang kedua dipisahkan, Pak. Jadi produk yang tadi tempe itu kan supaya tidak tercampur dengan yang lain, pastinya Bapak kan harus memisahkan. Karena kalau tercampur dengan yang lain, maka kerugiannya akan menjadi lebih besar. Bayangkan Bapak jangan ternyata sudah goreng tempe, Bapaknya tidak pisahkan. Tempenya tercampur sama gorengan tahu, tercampur dengan sayuran. Nah, otomatis kan menjadi lebih besar kerugiannya karena tahu yang tadi mungkin sudah halal, karena terkontaminasi sesuatu yang tidak halal, maka yang tidak halalnya, yang halalnya akan ikut menjadi tidak halal, kan gitu ya. Kemarin kan dijelaskan tuh, biasanya dijelaskan dalam sesuatu yang haram tercampur ke dalam produk yang halal, maka yang dimenangkan adalah yang haramnya. Malah yang awalnya halal itu karena terkontaminasi yang tidak halal, maka menjadi lebih banyak yang tidak halalnya gitu ya. Kemudian lakukan identifikasi dan penarikan. Jadi Bapak Ibu harus melakukan penarikan tempe tersebut dari rantai PPH, dari rantai proses produk halal. Jadi dipisahkan. Kemudian melakukan pengendalian termasuk pengamanan dan pengawasannya. Jadi kalau Bapak Ibu sudah pisahkan, pastikan diamankan dan diawasi. Supaya apa? Supaya tidak ada orang yang kemudian mengambil, mencampur seperti itu. Itu ya. Jadi pertama diidentifikasi dulu. Kemudian ditelusuri penyebabnya. Tadi Bapak Ibu mencari tuh cerita tadi ya, tentang misalnya dari airnya gitu ya. Nah, sekarang dicari penyebabnya. Kalau kejadian tempe goreng yang tidak menggunakan material, yang tidak menggunakan bahan halal, nah berarti dilihat tuh kalau kita menganalisis masalah itu, telusur penyebab itu, kita boleh menggunakan 4M1E Bapak Ibu. Apakah dari materialnya, apakah dari mesinnya, apakah dari manusianya, apakah dari metodenya, atau dari lingkungan sekitar yang tidak mendukung itu. Kalau tadi kejadian tempe yang digoreng dengan tempe goreng yang gagal halal, karena kejadian digoreng oleh minyak yang tidak halal, maka sebetulnya problemnya di material gitu ya. Atau bisa juga Pak dari misalnya manusianya. Manusianya pada saat membeli salah beli. Jadi minyak yang tadi ya. Jadi kan kalau ditelusuri pertama secara bahan kita menggunakan minyak goreng yang salah. Kemudian ditelusur lagi ternyata kenapa minyak goreng yang salah itu sampai ke dapur. Ternyata yang membelinya tidak berdasarkan daftar bahan halal yang harus dibeli. Seperti itu Bapak Ibu. Atau metodenya juga bisa juga misalkan ternyata kita nggak punya prosedur yang jelas untuk prosedur pembelian sehingga kemudian orang-orang membeli sembarangan aja yang halal yang haram tetap dibeli. Nah itu jadinya karena metodenya belum dimiliki atau tidak tepat. Kemudian dari lingkungannya bisa saja Bapak Ibu misalkan tapi kalau kejadian tempe tadi mungkin tidak difaktor oleh lingkungan. Tapi sesuatu kejadian bisa saja Bapak Ibu faktornya dari lingkungan. Misalnya lingkungan yang kotor menyebabkan itu ya, menyebabkan yang kotoran tersebut masuk ke dalam produk. Nah, itu berarti kan karena lingkungannya yang tidak mendukung, menyebabkan menjadikan produk yang tidak memenuhi kriteria. Kemudian yang kedua, setelah diidentifikasi, dipisahkan gitu ya, ditarik, diawasi, kemudian ditangani Bapak Ibu. Nah, penanganannya seperti ini Bapak Ibu. Pertama di dalam EJPH itu tidak persyaratannya tidak dijual ke konsumen yang mempersyaratkan halal. Jadi Bapak Ibu tidak boleh tempe yang tadi kemudian dijual kepada semua halayak.
Ya, karena banyak penduduk Indonesia yang mempersyaratkan halal, maka tidak boleh dijual ke konsumen yang mempersyaratkan halal. Kemudian Bapak Ibu, untuk produk yang tidak memenuhi kriteria itu tidak boleh di rework, di downgrade atau direformulasi. Jadi rework itu seperti ini Bapak Ibu. Rework itu diolah ulang. Misalkan, tempe ini sudah digoreng dengan bahan yang tidak halal, kemudian di rework diolah ulang. Misalkan dibersihkan, kemudian digoreng kembali. Kira-kira boleh nggak begitu? Tidak boleh. Karena sesuatu yang haram kalau di rework otomatis kan tetap aja tidak bisa menghilangkan yang haramnya, gitu ya. Karena menghilangkan yang haram itu kan syaratnya banyak, ya kan? Atau kemudian tidak boleh juga di downgrade. Di downgrade itu misalkan diturunkan kualitasnya. Misalnya dijual murah. Oh, ini tempe goreng satu panci, ah supaya tidak rugi gitu kan. Sebetulnya nilai nilai satu panci tempe goreng ini senilai misalnya 500.000 gitu ya. Supaya tidak rugi banyak, udah kita jual murah aja deh. Itu pun tidak boleh Bapak Ibu. Karena kalau dijual murah masih memungkinkan dia akan dibeli oleh orang yang mempersyaratkan halal. Atau di sini ada istilah direformulasi. Reformulasi itu menambahkan sesuatu gitu kan. Bisa nggak tempe goreng yang tadi digoreng dengan minyak yang tidak halal otomatis menjadi tidak halal. Kemudian direformulasi. Ditambahkan sesuatu ya supaya menjadi halal. Rasanya tidak mungkin ada cara itu gitu. Makanya di dalam kriteria CPA itu tidak boleh mereformasi produk yang tidak memenuhi kriteria halal. Kemudian tidak boleh juga diklaim Bapak Ibu. Jadi tidak boleh misalkan ini sudah tahu nih tidak halal. Kemudian kita klaim udah ini halal kita jual aja nggak apa-apa. Nah berarti itu sudah melanggar karena di situ ada unsur-unsur berbohong gitu ya. Tidak boleh diklaim. Kemudian yang terakhir adalah jika tidak dapat dijual ke konsumen yang tidak mempersyaratkan halal, maka produk tersebut harus dimusnahkan atau dimanfaatkan sebagai pakan ternak gitu ya. Bapak Ibu sekalian, tadi kalau kita tidak bisa memastikan itu diberikan pada konsumen yang tidak mempersyaratkan halal, maka ini dilakukan. Harus dimusnahkan atau dijadikan sebagai pakan ternak. Paham ya Bapak Ibu ya? Jadi penanganannya seperti itu Bapak Ibu. Kalau misalnya terjadi produk yang tidak memenuhi kriteria halal. Bisa nggak dijual kepada misalnya kalau kita benar-benar pastikan masuk ke misalnya tempe itu dijual ke rumah makan yang memang tertulis non halal. Misalnya warung atau rumah makan yang tertulis di sini yang salah satu produknya menjual misalnya babi panggang. Otomatis kan dia sudah mencantumkan bahwa dia non halal, ya kan? Kita bisa nggak memastikan bahwa itu dipakai oleh mereka sendiri untuk konsumen yang tidak mempersyaratkan produk halal tersebut. Nah, kalau memang kita bisa memastikan itu, bisa. Tapi kalau kita tidak bisa memastikan, maka kita harus memusnahkannya atau dimanfaatkan sebagai pakan ternak. Oke, Bapak Ibu sekalian. Kemudian setelah itu kita harus menanganinya, dievaluasi penanganannya apakah kita sudah benar melakukan penanganan terhadap produk yang tidak memenuhi kriteria tersebut. Baru kemudian kita melaporkannya Bapak Ibu. Jadi kalau ada satu kejadian tertentu seperti itu, kita punya kewajiban untuk laporannya. Nah, Bapak Ibu, ada persyaratan beberapa laporan ya. Pertama, Ibu harus siapkan format laporannya yang sesuai. Kemudian format laporannya diisi ya, kemudian dan memastikan semua informasi yang diperlukan dan telah terisi termasuk juga bagaimana kita melakukan tindakan koreksi dan pencegahannya. Kemudian laporannya diverifikasi ya untuk memastikan bahwa informasinya itu yang dilaporkan itu sudah lengkap dan akurat Bapak Ibu. Kemudian
laporan yang sudah diverifikasi dilaporkan kepada pihak yang berkepentingan. Artinya, kalau sudah dibikin laporannya, jelas kita harus melaporkan pada minimal kepada atasan kita. Baru kemudian laporan-laporan ini harus dipelihara. Dipelihara ini adalah disimpan secara benar, disimpan secara terstruktur, aman ya, dan kemudian kapanpun dokumen itu diperlukan, kita tidak kesulitan mencarinya. Itu namanya kita memelihara dokumen, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini ada cerita nih. Ada contoh soal, ada studi kasus. Saya minta bantu mungkin salah satu peserta untuk membacakan. Ada yang bersedia membacakan? Saya Bapak Silakan Ya, Ibu, Pak. siapa namanya? Mamluatun. Ibu Mamlatun. Silakan Ibu bacakan biar Eh, teman-teman bisa sama-sama menyimak. Silakan Ibu. Studi kasus penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria halal. PT Berkah Mandiri merupakan salah satu industri makanan dan minuman yang sedang melakukan pengembangan menu, yaitu bola-bola daging dan melakukan pemesanan daging sapi giling dari Buonojoyo sesuai yang tercatat di daftar bahan halal. Keesokan hari, daging sapi giling pun tiba di bagian pengadaan. Namun pada saat pengecekan, oleh bagian penerimaan daging sapi giling yang datang dari supplier berbeda, yaitu Koperasi Dua Sekawan yang setelah ditelusuri belum mendapatkan sertifikat halal. Agar tidak digunakan untuk produksi, penyelia halal memberi label hold berwarna merah pada bahan daging sapi giling tersebut dan disimpan pada rak penyimpanan di gudang bersamaan dengan bahan lainnya yang sudah bersertifikat halal. Pada suatu kondisi bergantian shift, terjadi kelalaian pada personil yang melakukan pengambilan bahan daging sapi giling yang hold tersebut untuk diolah di bagian produksi. Dan bahan tersebut diolah menghasilkan 500 porsi bola-bola daging. Saat ditelusuri ke personil yang bertugas mengambil bahan, petugas tersebut mengakui bahwa saat mengambil bahan, mereka tidak melihat tanda hold sebagai penyelia halal. Tanda hold. Sebagai penyedia halal, bagaimana cara Anda menangani produk tersebut? Mohon tuliskan dalam berita cara penanganan produk tidak sesuai kriteria halal. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi ceritanya itu begini. Sudah jelas ya. Jadi ada daging sudah dipesan dari Buonojoyo, tetapi yang datang ternyata bukan dari Buonojoyo, tapi dari supplier Dua Sekawan. Dan ternyata dia belum halal. Nah, akhirnya di hold oleh penyelia. Tapi kemudian karena nyimpannya mungkin tercampur, kemudian ternyata produk yang di hold itu diambil sama orang yang produksi ini yang memproduksi dan menghasilkan, akhirnya abi diambil diolah menghasilkan 500 bola-bola daging. Nah, 500 porsi ya. Nah, Bapak Ibu, bagaimana nih cara melakukan penanganannya? Mari kita sama-sama berlatih Bapak Ibu ya. Nah, ini adalah formnya. Bapak Ibu nanti bisa menggunakan form ini ya, berarti di sini ada judulnya tuh berupa berita acara penanganan produk yang tidak sesuai dengan kriteria halal. Oke, Bapak Ibu, ini yuk kita sama-sama ngisi ya. Ops. Oke. Saya ingin teman-teman semua kita sama-sama berlatih mengisi. Di sini aja langsung ya. Misalkan pada hari ini ya Pak ya kejadiannya ya. Hari apa sekarang? Pak, Rabu. hari Kamis 23, Kamis. Oh, Kamis ya sekarang ya. Hari Kamis, Pak. Kamis. Tanggalnya tanggal berapa Pak? 23 Tanggal 23, Pak. Ya, bulannya bulan. Bulan Oktober Oktober, Pak. Pak, izin Tahunnya saya bulan tidak Nol muncul dulu. materinya, Pak. 2025. Halo? Kalau izin, Pak, saya tidak muncul materinya di laptop. Bapak-bapak yang lain bisa melihat saya di materi? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa materi. Bisa, Bisa Pak. ya? Saya Siapa? enggak, Pak. Saya Siapa? enggak ada. Ya berarti Ibu problemnya. Teman-teman yang lain bisa kok Bu. Ini saya sedang mengetik pembahasan. Nampak ya Bapak Ibu? Nampak, Pak. Oke. Nah, kita mengetik nih kejadiannya nomor satu. Kita ketik angka satu ya. Nah, nama itemnya apa Pak? Yang mau kita tangani nih? Bola-bola Bola-bola daging. daging. Bola-bola daging ya. Bola-bola daging.
Oke, jadi bukan dagingnya ya Pak ya, tapi produknya. Mengapa di situ kan Langsung ada quick. daging giling, tapi kan yang ditangani adalah produknya. Ini Pak yang jadi penekanan nih, produk. Jadi bukan bahannya. Nah, jumlahnya berapa Pak? 500 porsi. 500. 500 porsi. Nah, cara penanganannya Bu, ada yang bisa bantu cara penanganannya seperti apa? Sesuai tadi yang sudah kita bahas. Paksa mengambil Diasingkan. penarikan produk, Bapak. Oke, bukan dia kalau gini Bu, istilah penarikan produk itu jika produknya itu sudah didistribusi, maka harus ditarik ya Bu ya. Tapi kalau ini ceritanya bola-bola daging itu sudah didistribusikan belum? Belum ya, masih di Belum. kita. Belum. Jadi apa nih yang harus kita tangani, yang harus kita lakukan? Diasingkan. Diasingkan dari produk makanan yang lain. Oke, memisahkan ya Pak ya. Atau bahasanya gini deh, kita pisahkan, pisahkan produk bola-bola daging gitu ya. Produk bola-bola daging, produk bola-bola daging agar tidak tercampur dengan produk lain. Ada lagi yang harus kita lakukan kembali, Pak? Dengan mengasih label, Pak. Memberikan identitas Ya, yang jelas. Kemudian penanganannya gimana, Pak? Mencoba menjualnya eh, ke toko atau ke rumah makan yang non halal, Pak. Oke, Bapak putusannya menjual ke rumah makan non halal. Bisa, Pak. Asal Bapak harus memastikan bahwa por- yang bola-bola daging itu benar-benar nyampe ke sana. 500 porsinya. Jadi jangan sampai kemudian belok sebagian lari kemana gitu lah Pak ya. Atau atau misalnya gini ya. Misalnya menjual, saya mau angkatnya menjadi dua cerita nih. Sebanyak misalnya ternyata restoran tadi hanya bisa menerima Pak kalau 500 porsi kayaknya kebanyakan gitu ya. Mungkin yang dari tokonya hanya terima 300 porsi saja. Contoh saja Pak ya, karena restorannya punya keterbatasan kan gitu ya. Nah, ada cara lain Pak? 200 porsi yang lain diberikan ke pakan ternak, Pak, bisa. Oke, diberikan ke, jadi sebetulnya bukan Bapak yang memberikan ya Pak ya, ke sebetulnya pada pelaku usaha pembuat pakan ternak. Iya, Iya nggak Pak? iya, Pak. Ya, jadi Pembuat pakan ternak. pelaku usaha pembuat pakan ternak sebanyak 200 200. porsi. Biasanya maunya satu porsi itu mungkin kemasannya 500 gram gitu ya Pak ya. Seperti itu. Tapi ini salah nih Pak. Yang sebelumnya kalau mau kita berikan kepada perusahaan yang pelaku usaha pakan ternak, jangan kita berikan bola-bola dagingnya Pak. Takutnya nggak nyampe diolah. Oh ini masih bagus nih. Ah kita makan aja sebagian gitu. Makanya maka harus ada penanganannya itu yang sebelumnya sudah dicacah-cacah dahulu. Mengapa demikian atau dirusak ya supaya tidak belok dikonsumsi manusia. Begitu ya Bapak Ibu. Kemudian eh, lokasinya di mana Pak? Lokasinya ini ya, kalau yang 200 porsi, kalau yang 300 porsi, kita beri keterangan nih.
porsi misalnya apa Pak? Nama tokonya. Bapak kan jual ke resto yang non halal kan? Misalnya dijualnya ke resto bakso babi. Jelas ya? Kemudian yang 200 porsi Ke toko pada pen, misalnya eh, Bahkan ternyata. aku usaha apa namanya pakan ya? ternak. Pakan ternak apa ya misalnya kelurahan Belimbing gitu ya. Contoh. Nah, ini penanggung jawabnya siapa, Pak? Penanggung jawab itu adalah orang yang mengeksekusi ini. Ya, mungkin ini bagian HRD ya, karena berhubungan dengan pihak luar, ya, atau PGA, atau bagian apa ya? Yang suka berurusan dengan pihak luar biasanya bagian apa, Pak? Dan humas Pak ya. Humas, betul, Pak. Karena berhubungan dengan pihak luar ya, mau dijual kemana. Nah, jadwalnya, Pak, pelaksananya tanggal berapa? Misalkan Hari ini hari ini langsung ya. Berarti kita tetapkan nih 23 Oktober jam misalnya jam 14. Selesainya selesai hari ini juga. Dengan harapan jam 16 sudah selesai. Nah, baru di sini pelaksananya. Pelaksananya berarti di sini ya. Misalnya Pak Udin bagian humas. Yang mengeksekusi ini Pak. Kemudian penyelianya misalnya penyelianya atas nama Bapak. Misalnya siapa ya? Pak ada peserta namanya Pak Jul gitu ya. Pimpinannya misalnya pimpinannya kepala SPPG. Nah, itu contoh, Pak. Nah, kemudian kita mencari penyebabnya. Kira-kira kalau tadi penyebabnya apa, Pak? Penyebabnya kan karena manusia ya, kelalaian pekerja. kelalaian personil yang mengambil bahan. Salah satu contoh aja ya, saya cuma tulis ya. Rincian penyebabnya itu adalah ya tadi, Pak, ringkasan cerita yang tadi. Ya, jadi apa bedanya analisis penyebab dengan rincian penyebab? Rincian penyebab itu ya ceritanya mengapa sampai ada kejadian ini itu ya. Ya sebetulnya rangkuman dari cerita yang tadi kita baca bersama-sama, Pak. Itu adalah rincian penyebabnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, inilah contoh bagaimana cara kita menangani produk yang tidak memenuhi kriteria halal dengan menggunakan form yang sudah kita punya. Ya, Bapak Ibu nanti nanti di rumah buat berlatih nih. Ini sudah kita bahas bersama, tapi tidak menjadi tugas ya Bapak Ibu ya. Ada pertanyaan nggak untuk materi ini? Sebelum kita masuk materi selanjutnya, Belum ada, Pak. jelas? Atau ada yang resen? Jelas. Nggak ya? Sekarang kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu audit internal Bapak Ibu. Nah, ini adalah melakukan audit internal penerapan EJPH dan evaluasi tindak lanjutnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kemarin sudah diulas oleh Pak Hadi ya tentang internal audit. Jadi Bapak Ibu, kalau kita sudah menerapkan sesuatu sistem jaminan produk halal ini dan kemudian kita harus melakukan evaluasinya. Nah, salah satu cara mengevaluasinya adalah dengan cara melakukan audit internal. Bapak Ibu sekalian, melakukan audit internal penerapan DJPH. Tujuannya apa? Pertama, Bapak Ibu harus dapat ya merencanakan audit internal, kemudian melakukan audit internal, kemudian Bapak Ibu harus dapat membuat laporan hasil audit internal. Ya. Jadi ini sasarannya Bapak Ibu. Bapak Ibu harus bisa merencanakan, kemudian Bapak Ibu harus bisa melakukan audit internal, sampai Bapak Ibu penyelia ini harus dapat menyusun laporannya audit internal seperti apa. Nah, Bapak Ibu, audit internal itu apa? Yaitu pertama, secara definisi, pemeriksaan sistematik independen untuk mengetahui apakah
aktivitas proses produksi halal dilaksanakan efektif sesuai perencanaan. Jadi namanya sistem, kan sistem itu kan banyak rencananya. Dalam manual SJP yang Bapak Ibu buat itu sebetulnya kan sebuah rencana-rencana, Pak. Saya pengen membuat ini, saya kalau cleaning dengan cara seperti ini, saya kalau memesan barang seperti ini, saya kalau memproses akan seperti ini, saya kalau menyimpan produk akan seperti ini, saya kalau mendistribusikan seperti ini. Nah, itu kan penjelasannya ada di dalam manual SJPH. Itulah rencana-rencana kita. Nah, kalau pada satu hari itu tidak diterapkan, nah, makanya itu harus kita evaluasi. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau itu kemudian diterapkan secara kontinu, kita akan menilai keefektifannya dengan cara melakukan audit internal. Apa saja yang diaudit? Nah, Bapak Ibu, apa saja yang diaudit? Yang diaudit adalah pemenuhan pelaku usaha ya untuk mengerjakan 5 kriteria ini. Apakah termasuk kriteria komitmen tanggung jawab? Apakah itu bahan? Apakah proses? Apakah produk? Dan pemantauan dan evaluasi. Jadi audit internal itu menilai semua kriteria apakah diterapkan secara konsisten atau tidak. Itu audit internal dilakukan. Nah, di dalam EJPH ada beberapa ketentuan Bapak Ibu. Pertama, harus memiliki prosedur tertulis tentang audit internal ini. Jadi Bapak Ibu harus memiliki prosedurnya tentang audit internal. Kemudian dilakukan setidaknya 1 kali dalam 1 tahun. Bapak Ibu, persyaratan ini ya. Jadi audit internal harus dilakukan 1 tahun 1 kali. Kemudian ruang lingkupnya terhadap apa? Ruang lingkupnya itu terhadap seluruh tahapan proses yang ada. Kalau tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Aulia ya, ada 7 tahapan PPH. Nah, tergantung Bapak Ibu menerapkannya di mana. Oh, kalau misalnya dari mulai penyediaan bahan sampai dengan penjualan, sampai dengan penyajian, ya berarti itu lingkupnya. Nah, karena di sini banyaknya dapur MBG, kan ada 7 tahapan PPH ya. Ada yang bisa sebutkan nggak 7 tahapan PPH? Ada yang bisa ingat? Dari mulai penyiapan bahan, kemudian pengolahan, kemudian pengemasan, kemudian penyimpanan, kemudian pendistribusian, kemudian penjualan, yang terakhir adalah penyajian. Kira-kira 7 tahapan ini di dapur MBG dilakukan semua nggak Ibu Bapak? Tidak, Pak. Tidak. Tidak, Tidak. Apa yang Bapak. nggak dilakukan? Dari 7 tadi. Penyiapan bahan ada nggak Pak? Ada, Pak. Ada. Ada. Pengolahan Ada, ada nggak Pak, Pak? ada. Di Ada. dapur MBG. Ada, Pak. Ada. Jualan nggak ada, Pak. Ada. Oh ya, penjualannya nggak ada ya. Ya, Pak. Kemudian Mm-mm. pengemasan ada ya Pak ya. Ada. Penyimpanan Ada. ada. Ya kan? Ada. Kemudian pendistribusian Ada. 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 Penjualan Nggak ada. Ya, Pak. Penjualan nggak ada. Nggak ada, Pak. karena Ya. kan sudah nggak dijual lagi. Bapak Ibu kan sudah Iya. mendapatkan kontrak ya dari si si pengguna itu kan tidak membeli. Mm-mm. Penyajian ada nggak Pak? Ada, Pak. Ada. Kan Bapak kan bertanggung jawab sampai dengan disajikan di depan murid-murid untuk dikonsumsi. Oleh karena itu, dari 7 tahapan PPA itu ternyata di dalam MBG itu yang yang penjualan itu tidak dilakukan. Jadi setelah pendistribusian langsung pada penyajian. Ya, tapi kalau misalnya usahanya catering gitu, ada penjualan. Seperti itu ya, Pak ya. Hasil internal audit dilakukan, dilaporkan sesuai ketentuan yaitu kepada BPJPH, Bapak Ibu sekalian. Nah, sekarang pada tahapan pertama, Bapak Ibu kan harus bisa merencanakan. Nah, merencanakan itu pertama Bapak Ibu harus memilih tim internal audit. Bapak Ibu, audit internal itu tidak dilakukan sendiri, tetapi dilakukan oleh tim. Oleh tim, makanya ada kriterianya. Bagaimana Ibu memilih kriteria, bagaimana Ibu Bapak memilih tim yang akan terlibat di dalam tim internal audit ini. Pertama, disesuaikan dengan pengetahuannya terhadap proses. Artinya Bapak Ibu harus memilih orang yang memiliki pengetahuan yang cukup terhadap proses ya untuk menjadi tim internal audit.
Kemudian komposisinya disesuaikan dengan area dan fungsi yang ingin diaudit. Jadi nanti Bapak Ibu kan menugaskan tuh si A ngaudit bagian pembelian, si B mengaudit bagian produksi, si C mengaudit bagian gudang penyimpanan, si D, si E mengaudit bagian misalnya pada saat produk disajikan. Nah, itu adalah contoh Bapak Ibu harus menerapkan komposisinya ya. Siapa yang mengaudit departemen tertentu, siapa yang melakukannya gitu ya. Kemudian kecakapan auditnya Bapak Ibu harus dilihat, harus memiliki kemampuan bagaimana melakukan audit, yaitu dalam hal ini adalah teknik audit. Nah, Bapak Ibu nanti kita akan sedikit belajar tentang teknik audit. Kemudian calon para auditor itu harus independen Bapak Ibu. Independen itu berdiri sendiri, tidak dipengaruhi oleh orang lain dalam hal menentukan dia bertugas sebagai penyelia. Ya, tidak boleh misalkan mengaudit bagian pembelian, tapi karena pembeliannya itu teman kita, saudara-saudara kita, akhirnya Bapak Ibu tidak independen, dipengaruhi, udah janganlah, jangan jadi temuan gitu ya. Ini jadinya masalah. Ya, jadi harus bersikap independen. Nah, penyelia itu sebagai di aktivitas internal audit itu sebagai apa? Bapak Ibu bisa ya. Kalau Bapak Ibu seorang penyelia bisa menjadi ketua tim, bisa juga menjadi anggota tim, ya. Kalau mungkin nanti di perusahaan Ibu atau di yayasan Ibu atau di dapur MBG Ibu ada yang lebih punya pengalaman gitu ya, bisa saja Ibu menjadi anggotanya. Ya, tapi kalau misalnya dirasa bahwa Ibu adalah orang yang paling berpengalaman, mungkin Bapak Ibu sebagai ketua tim internal audit. Ya, tinggal kita lihat tanggung jawabnya nih bedanya ya. Jadi kalau tanggung jawab ketua tim menetapkan program. Jadi memang program itu ditetapkan oleh ketua tim internal audit. Kemudian mengidentifikasi kebutuhan sumber daya. Maksudnya kebutuhannya apa ya terkait sumber daya manusia misalkan orang-orang yang makan, ibu kan harus menentukan siapa yang dipilih untuk menjadi tim. Nah, itu contohnya. Atau sumber daya perlengkapan. Kalau audit itu perlu apa? Perlu catatan, perlu buku, perlu form, perlu misalnya kalau untuk mengecek sesuatu, perlu alat bantu. Nah, itu adalah kebutuhan yang diperlukan. Kemudian melaksanakan. Ketua tim juga boleh ikut serta dalam melakukan internal audit. Kemudian ketua tim membuat kesimpulan audit ya. Kemudian ketua tim harus melaporkan hasil laporan audit ini kepada pimpinan. Kalau sebagai anggota ya, pertama anggota itu harus dapat menyiapkan rencana auditnya. Ya, jadi ketika Bapak Ibu datang mengaudit, Bapak Ibu harus menjelaskan rencananya. Ya. Kemudian melakukan audit. Ya, jadi setelah ditunjuk yang mendapatkan tugas yang lakukan audit itu tersebut. Kemudian menentukan kesimpulan audit. Maksudnya di sini adalah Bapak Ibu sebagai auditor harus dapat menentukan bahwa ini sebuah temuan atau bukan. Itu ya. Kemudian membuat laporannya, laporan audit nanti akan kita bahas dan kita ajarkan. Kemudian melakukan verifikasi tindakan perbaikan. Jadi maksudnya adalah Bapak Ibu nanti ini terkait nih. Kalau sudah Bapak Ibu lakukan audit, juga Bapak Ibu harus melakukan verifikasi untuk memastikan bahwa temuan auditnya itu sudah diselesaikan oleh pihak yang diaudit. Demikian Bapak Ibu. Tujuan apa sih internal audit itu? Tujuannya pertama mengetahui kesesuaian atau ketidaksesuaian terhadap standar. Kemudian menentukan efektivitas penerapan sistem dalam hal ini sistem jaminan produk halal. Kalau temuannya sedikit ya berarti sistemnya berjalan dengan baik. Kemudian memberikan peluang untuk perbaikan. Jadi Bapak Ibu sekalian, setiap temuan itu sebetulnya adalah sebuah peluang kita untuk memperbaiki. Jadi contohnya begini Bu. Pada satu hari Bapak Ibu dapurnya diaudit ya. Ternyata temuan auditnya kata auditor bilangnya begini, dapurnya tidak terjaga kebersihannya gitu ya. Jadi Bapak Ibu kalau dapat temuan seperti itu jangan marah gitu ya. Apa sih ini malu-maluin aja kita dibilang dapurnya kotor gitu ya. Tapi sebetulnya Bapak Ibu sebetulnya temuan audit itu sebagai
peluang Bapak Ibu untuk melakukan perbaikan. Nah, karena adanya temuan misalnya dapurnya dibilang kurang bersih sama auditor, kemudian Bapak Ibu kan berpikir bagaimana supaya ini temuan ini bisa diselesaikan. Karena sudah menjadi temuan, otomatis kan ada kewajiban untuk menyelesaikan temuannya supaya tidak terulang kembali. Maka Bapak Ibu mikir, oh kemarin saya dapat temuan audit tentang dapur saya yang kurang bersih. Jadi saya harus memperbaiki. Tindakan perbaikannya apa? Oh saya akan menetapkan mungkin akan dipersering ngebersihinnya. Jadi biasanya mungkin kalau dibersihkan itu di awal sama di akhir saja, tapi mungkin sekarang Bapak Ibu supaya ini dapurnya tetap bersih, mungkin harus ada petugas yang membersihkan misalnya setiap 4 jam sekali gitu ya. Nah, itu pun sebuah metode yang Bapak Ibu bisa terapkan. Kemudian setelah itu Bapak Ibu rencanakan, Ibu terapkan. Bapak Ibu terapkan itu, cari orang buat membersihkan, buat schedule setiap 4 jam sekali dibersihkan, kemudian diterapkan langsung oleh petugas. Nah, otomatis Bapak Ibu ketika kemudian itu berjalan, kan continue, apa keuntungannya? Keuntungannya Bapak Ibu karena dapurnya sudah dibersihkan sering, maka dapurnya selalu terjaga kebersihannya. Jadi bayangkan Bapak Ibu, kalau tidak ada temuan, mungkin dapur Ibu akan tetap kotor karena dianggapnya biasa. Tapi karena ada temuan, Bapak Ibu melakukan tindakan perbaikan sehingga dapurnya menjadi lebih bersih. Nah, itu berarti manfaatnya ada temuan auditnya seperti itu Bapak Ibu. Artinya apa? Temuan yang tadi membuat Ibu jadi lebih baik, ya kan? Seperti itu. Kemudian memenuhi persyaratan jelas Bapak Ibu. Jadi audit internal itu dilakukan dan menjadi persyaratan saat Bapak Ibu dilakukan audit sertifikasi oleh auditor dari LPH. Nah, Bapak Ibu, artinya apa? Sebelum diaudit, Bapak Ibu harus sudah melakukan internal audit yang tadi saya jelaskan. Nah, Bapak Ibu, ini buat contoh rencana ya. Jadi Bapak Ibu misalnya kalau mau datang mengaudit bagian pembelian gitu ya. Bapak Ibu catat di sini. Saya datang tanggal berapa? Waktunya berarti di lokasinya apa yang mau diaudit ya. Oh, bagian pembelian. Apa tujuannya apa nih? Oh, kita memenuhi persyaratan SCPH. Auditornya siapa? Nama Bapak atau nama Ibu ya. Tapi contoh ini misalnya namanya Pak Heri. Kemudian metode auditnya apa? Cek dokumen, interview, dan observasi lapangan. Jadi Bapak Ibu, teknik audit itu minimal ada 3. Yang pertama, mengecek dokumennya, audit dokumentasi. Ya, Bapak Ibu boleh mengecek dokumen untuk memastikan kesesuaian, ya, sambil kesesuaian isi dokumen dengan persyaratan atau dengan aktual di lapangan ya Bapak Ibu. Kemudian bisa juga cara mengaudit itu dengan melakukan interview. Bapak Ibu pengen mengetahui apakah misalnya Bapak Ibu pengen mengaudit ini ya sistem menggoreng tempe tadi gampangnya contohnya begitu ya. Kemudian Bapak Ibu bisa melakukan interview itu. Satu, Bapak Ibu bisa kemudian bertanya sama orang yang bertugas, Pak, sudah berapa lama tugas goreng tempe? Oh, saya sudah 6 bulan. Bapak biasa melakukannya biasa. Pak, kalau goreng tempe tahapannya seperti apa? Kalau Bapak itu menguasai, dia akan bisa menjelaskan bagaimana cara menggoreng tempe sesuai prosedur, kan gitu ya. Tapi kalau misalnya ternyata ini kok yang dijelaskan kok beda banget sama prosedurnya. Nah, itu berarti kan dipertanyakan tuh, yang kurang tepat yang mana? Apakah petugasnya ataukah prosedurnya yang nggak betul gitu ya. Jadi Bapak Ibu harus bisa melihat ke sana, menginterview sebagai dan menggali informasi dari orang yang ditanyakan, kemudian mengecek kesesuaian dengan aktual di lapangan atau apa dengan dokumentasi. Observasi lapangan. Nah, Bapak Ibu di sini Bapak Ibu melakukan kunjungan lapangan untuk mengecek apakah sistem-sistem yang diterapkan itu sesuai dengan kriteria ECPH. Nanti Bapak Ibu akan jelaskan juga tahapannya. Oh, saat ini kita ditugaskan untuk mengaudit bagian pembelian. Saya datang sendiri, misalkan gitu ya.
Tapi saya punya rencana nih, agendanya kita mulai jam 9 sampai 9.30 pembukaan dulu, mungkin Bapak Ibu memperkenalkan diri, atau kalau Bapak Ibu punya teman, diperkenalkan teman timnya gitu ya. Itu contoh kita melakukan proses pembukaan audit. Dan jelaskan juga tujuan auditnya apa gitu, itu ada di dalam opening meeting. Kemudian dilanjutkan dengan Bapak Ibu akan melakukan pengecekan dokumen. Oh, setelah selesai pembukaan, saya mau cek dokumen. Dokumen apa yang mau dicek? Ya, dokumen terkait bahan, dokumen terkait proses pembelian, dokumen terkait produk, dan dokumen terkait dengan formula atau resep dan lain-lain. Ya, jadi Bapak Ibu boleh menyiapkan dokumen dulu buat menjadi bahan pertanyaan saat audit. Gitu ya. Kemudian diagendakan juga buat kunjungan fasilitas pabriknya ya, dilihat produksinya seperti apa. Kemudian istirahat, kemudian pengecekan bukti implementasi sistem jaminan halal. Nah, ini nanti juga masuk ke dalam pengecekan dokumen Bapak Ibu. Baru kemudian auditnya ditutup, di closing. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini adalah contoh rencana audit yang harus nanti Bapak Ibu siapkan jika Bapak Ibu melakukan audit. Nah, ini laporannya ya. Bapak Ibu nanti akan saya arahkan untuk dapat membuat laporan audit ya. Kemudian bagaimana teknik membuat laporan audit? Kita punya istilah PLOR Bapak Ibu. Problemnya apa atau temuan auditnya apa? Kemudian lokasinya di mana ya? Lokasinya kalau bicara audit departemen, mungkin lokasinya departemen apa gitu kan. Tapi misalnya pas berada di lapangan, mungkin lokasinya sudah bagian apa di lapangan tersebut. Kemudian bukti objektif. Bukti objektif adalah evidence-nya, buktinya apa. Nah, itu harus dijelaskan. Kemudian mengapanya. Mengapa itu artinya mengapa dianggap sebagai ketersediaan berdasarkan referensinya, Bu. Jadi R itu adalah referensinya. Referensinya apa kalau melanggar kan gitu ya. Misalnya tadi kalau diceritakan ternyata ada orang yang ternyata menggoreng tempenya tidak sesuai prosedur gitu ya. Kemudian kan berarti acuannya adalah prosedur menggoreng tempe. Siapa yang melakukan? Berarti si penggoreng tempe tersebut. Nah, itu bicara siapanya gitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, sekarang kita masuk ke tindak lanjutnya. Jadi Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu membuat laporan audit, itu harus ditindaklanjuti Bapak Ibu. Jadi tidak boleh setelah laporan audit selesai kemudian ditinggalkan. Karena laporan audit itu harus ditindaklanjuti ya. Jadi tindak lanjutnya untuk seorang auditor adalah memverifikasi. Memverifikasi apakah tindakan perbaikan dan pencegahannya sudah dilakukan gitu ya. Jadi tindak lanjut seperti itu Bapak Ibu. Izin Pak Ustadz. Silakan Pak. Bolehlah Ya, tanya dulu ya. tadi kan Bapak sampaikan bahwa audit itu dilakukan kira-kira punya jangka waktu tertentu atau eh, sesuai dengan 1 tahun sekali gitu bahasanya. Gimana Hmm. sebaiknya Pak? Sebaiknya Bapak mempersiapkan membuat jadwalnya Pak. Jadi misalkan begini Pak. Sekarang bulan apa nih? Oktober ya. Bapak mempersiapkan. Terus kemudian mungkin Bapak misalnya akan diaudit bulan Desember ya. Karena kan proses persiapannya agak lama, Bapak Ibu akan dilakukan proses auditnya bulan Desember. Nah, tapi pastikan pertama sebelum audit dilakukan oleh LPH ya, Bapak harus melakukan audit internal dulu. Bapak bisa lakukan audit internalnya bulan November sehingga kemudian apa ketika nanti Desember auditor dari LPI itu datang menanyakan apakah Bapak sudah melakukan internal audit, Bapak bisa mengatakan sudah dengan bukti apa? Ini Pak laporan auditnya yang tadi sudah kita lakukan gitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kemudian kan misalkan setelah diaudit bulan November, auditnya bulan Desember, ternyata bulan Januari Bapak Ibu sudah mendapatkan sertifikat halal. Otomatis kalau Bapak Ibu ingin mempertahankan sertifikat halalnya kan harus menerapkan segala sesuatu yang menjadi ketentuan, yaitu salah satunya audit internal. Bapak Ibu bisa menschedulekan, oh karena persyaratannya 1 tahun sekali dan terakhir saya melakukan audit internal kemarin sebelum audit itu
sebelum audit eksternal itu di bulan November, saya rencanakan, nanti berarti saya akan audit lagi di bulan November tahun 2026 gitu ya. Itu contoh. Jadi Bapak Ibu harus tentukan range-nya, kemudian ditentukan waktunya, jelas kapan. Karena ini nanti terkait dengan schedule materi, terkait dengan schedule audit Bapak Ibu. Begitu ya Bapak Ibu. Ya, Nanti Pak. Makasih, setelah Pak. itu diterapkan, tahun depannya lagi, setelah dibikin laporan audit, Bapak Ibu sudah selesai laporan ke BPJPH. Habis itu tahun depannya lagi lakukan lagi. Seperti itu Bapak. Jelas ya? Ya, Pak. Makasih. Oke, ada pertanyaan lain Pak sebelum mau saya nanya boleh lanjutkan? Pak? Mau nanya Silakan boleh Pak. Pak? Mangga, mangga, silakan Pak. Pak mau nanya ya Pak Ustadz mohon maaf nih. Terkait auditor ya. Posisi ini kan hampir sama kayak permohonan ISO ya Pak ya. Untuk ini nih. Nomor apa? Jadi misal Pak di halo gimana Pak? Seperti apa Pak? Maaf. Iya hampir sama kayak ISO Pak. Oke, ya betul. Nah terkait ada pemeriksaan dari auditor Pak. Ternyata ada permasalahan antara antara mayor dan minor ya. Mm-mm. Kebetulan apakah ketika ada temuan tersebut, apakah SPPG tersebut tetap berjalan atau dihentikan sementara, Pak? Terima kasih. Oke. Pertama, Bapak Ibu benar. Jadi internal audit itu sama kalau Bapak sudah menerapkan ISO, berarti internal auditnya sama Pak dengan ISO. Makan ini kita ngobrol bahwa kan pelaksanaan itu bisa diintegrasikan Pak. Artinya misalnya Bapak mengagendakan audit ISO, kemudian Bapak bisa integrasikan. Jadi nanti tim internal auditnya tuh mengaudit dua standar, standar ISO dan standar sistem jaminan produk halal. Seperti itu. Yang kedua, di dalam audit internal eh, halal, Pak, itu tidak mengenal adanya istilah temuan major, minor, critical gitu ya, Pak ya. Nggak ada. Jadi temuan ya temuan. Karena dalam temuan juga sudah jelas standarnya mana gitu ya. Jadi seperti itu, Pak. Kalau Bapak Ibu misalnya terkait ada temuan, ya berarti harus ditindaklanjuti. Harus diselesaikan temuan tersebut gitu, Pak. Sama Pak dengan ISO. Kalau pernah ternyata temuannya tidak terkait yang menyebabkan harus harus stop produksi, ya berarti tidak perlu harus stop, Pak, gitu ya. Misalnya temuannya apa? Misalnya orang tidak tahu kebijakan halal atau ternyata ada penempatan bahan-bahan yang tidak sesuai dengan prosedur gitu, berarti kan sebenarnya tidak perlu stop. Beda misalnya temuan auditnya ternyata, loh, di dalam area produksi tuh ternyata ketemu daging babi. Nah, itu mungkin bisa menyebabkan stop dulu tuh, Pak. Karena penanganannya pasti bahasanya extraordinary ya, di luar kebiasaan gitu ya. Jadi Bapak Ibu eh, mengenai apakah kalau ada audit apakah ada temuan itu temuan audit kita harus stop produksi, ya tidak juga, tergantung kasusnya gitu ya Pak ya. Tergantung kasusnya yang ditemukan. Demikian Bapak Ibu. Oh ya, saya juga mau menjelaskan bahwa tim internal audit nanti kalau Bapak bikin grup, bikin tim ya, itu tim internal audit itu tidak mengharuskan muslim ya. Bau. Yang harus muslim itu hanya penyelia. Tapi kalau internal auditor tidak mengharuskan beragama Islam. Apa tadi itu ada chat, tampilan saja ya nggak muncul di share. Iya betul. Sekarang kita masih ngobrol jadi tidak ada itunya. Tidak ada layarnya. Tadi kan ini sesi tanya jawab dulu, sesi diskusi. Silakan ada pertanyaan lain? Izin Pak bertanya, apakah tim audit internal tuh bisa kita bawa teman kita dari luar yang nggak kerja di MBG apa dapur tersebut? Ah, Bapak Ibu sekalian, namanya internal audit maka harus dilakukan secara internal. Begitu Pak, ya kan? Kalau penyelianya dari luar ya bisa, tapi kan berarti penyelia juga sudah menjadi bagian dari perusahaan sebagai penyelia. Tapi kalau misalnya Bapak mengundang orang lain buat melakukan audit, ya berarti bukan audit internal dong berarti, ya kan? Bapak menggunakan pihak luar untuk mengaudit ya. Jadi
Audit internal itu dilakukan oleh tim kita sendiri untuk mengaudit tim kita juga, gitu loh, Pak. Oke, oke Bapak Ibu, ada lagi? Nggak ada ya? Mari kita lanjutkan ke slide berikutnya, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, kalau bicara proses audit itu seperti ini, Bapak Ibu. Saya jelaskan melewat grafik seperti ini, gambar seperti ini ya. Jadi pertama, ini adalah pola interaksinya. Pertama ini auditor. Maaf, maaf, maaf. Bapak Ibu, ini pola interaksinya. Pertama auditor. Auditor itu adalah orang yang mengaudit, Pak. Tapi kalau orang yang diaudit namanya auditi. Ya, pahami dulu nih. Kemudian pertama, ya, auditor mengidentifikasi temuan audit. Kemudian temuan auditnya ditulis. Ya, jadi harus dituliskan temuan auditnya. Kemudian dikonfirmasi, Pak, kepada auditi. Bahkan bukan untuk memastikan bahwa auditi menyadari tahu bahwa ini menjadi sebuah temuan. Boleh juga disanggah, misalnya, oh ini bukan temuan, ini sebetulnya ceritanya begini, 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 begini gitu ya. Bisa saja begitu. Tapi intinya adalah setiap temuan yang kita tulis harus dikonfirmasi kepada auditi. Setiap temuan yang ditulis oleh auditor harus dikonfirmasi kepada auditi. Nah, setelah confirm persetujuan, baru kemudian temuan ini menjadi PR-nya auditi, Pak. Maka auditi harus apa? Apa yang harus dilakukan oleh auditi? Pertama, mengidentifikasi dulu penyebabnya. Ini temuannya ini penyebabnya apa ya? Nah, diidentifikasi. Kemudian Bapak Ibu sebagai auditi nanti ya harus bisa merencanakan dan menuliskan apa yang akan Bapak Ibu lakukan, yaitu tindakan perbaikan dan pencegahannya apa. Kemudian masih di sesi auditi ya, masih di pihak audit ini, kemudian pihak auditi harus mengimplementasikan tindakan perbaikan dan pencegahan tersebut. Diimplementasikan. Kemudian baru mencatat hasil perbaikan dan pencegahannya, kemudian direview tindakan koreksinya, gitu ya. Nah, setelah ini dilakukan semua oleh auditi, ini gilirannya pihak auditor yang bertanya, yang memverifikasi, bahasanya seperti itu Bapak Ibu. Ya, jadi datang kembali ke pelaku usaha atau ke bagian yang diaudit untuk melihat, menilai apakah si auditi ini sudah melakukan rencana dan melakukan tindakan perbaikan dan pencegahannya sesuai perencanaan. Nah, Bapak Ibu harus melihat di sini. Baru setelah terbukti bahwa kekurangan temuan itu sudah dikerjakan oleh auditi, baru dinyatakan temuannya selesai, close. Tapi ternyata ketika Bapak datang, ternyata auditi itu tidak melakukan apapun, ini belum dikerjakan, ini belum dikerjakan, ini belum dikerjakan, berarti statusnya masih open karena belum dikerjakan tindakan perbaikan dan pencegahannya. Begitu Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita mengisi tentang apa berpraktek ya bagaimana cara membuat laporan audit, saya ingin memperkenalkan istilah ini Bapak Ibu. Ada tindakan perbaikan, ada tindakan pencegahan, ada verifikasi dan ada validasi. Nah, Bapak Ibu sekalian, tindakan perbaikan itu adalah tindakan yang dilakukan untuk memperbaiki ketidaksesuaian. Tindakan pencegahan adalah tindakan yang dilakukan untuk menghilangkan akar penyebab ketidaksesuaian sehingga tidak terulang kembali. Verifikasi yaitu memastikan tindakan perbaikan dan pencegahan sudah dilakukan sesuai dengan rencana penyediaan bukti yang objektif. Kemudian, validasi adalah menguji kebenaran terhadap tindakan perbaikan dan pencegahan sehingga ketidaksesuaian tidak terulang kembali. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk lebih memahami ini, istilah-istilah ini ya, karena ini memang penting sebagai auditor itu Bapak harus memahami ini ya. Nah, Bapak Ibu sekalian,
saya mau cerita. Untuk Bapak Ibu bisa memahami apa itu tindakan perbaikan, pencegahan, verifikasi, dan validasi ya. Misalnya begini, Bapak Ibu punya rumah, kemudian Bapak Ibu punya anak juga. Nah, Bapak Ibu kemudian memberikan anak kamar. Kamarnya, anaknya diberi kamar. Kamarnya itu diberi AC ya. AC-nya buat supaya anaknya tidurnya, belajarnya, aktivitasnya nyaman gitu ya, Bapak Ibu. Nah, pada satu hari Bapak Ibu melakukan pengecekan, mengaudit ya bahasanya gitu ya, kepada kamar anak. Auditnya misalnya Bapak Ibu mengeceknya itu di hari Senin gitu ya. Kemudian nama anak Ibu misalnya namanya Amir gitu, Bu. Nah, pada saat Bapak Ibu melihat kamarnya Amir, ternyata Bapak Ibu melihat ada genangan air. Posisinya itu di bawah AC ya. Tapi pada saat diaudit AC-nya itu lagi kondisi mati Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu kemudian melihat kok ada genangan air. Nah, di situ juga ada Amir juga yang sedang mungkin tidur-tiduran di kamarnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kira-kira kan Bapak Ibu kira-kira sekarang saya tanya, yang jadi auditornya siapa itu, Bob? Bapak Ibu atau anak? Ada yang bisa bantu? Bapaknya, Pak. Bapak Ibu ya, orang Bapak, tua ya. orang tua Orang ya. tua menjadi Orang auditor. tua, Pak, orang. Nah, yang jadi auditor siapa, Pak? Anak apa? Anaknya. Anak. Nah, Anaknya ya, tadi namanya Amir. Nah, jadi Bapak sudah tahu tuh siapa auditor, siapa auditi. Nah, pastinya kemudian eh, Amir sebagai auditi harus membuat rencana tindakan pencegahan, Pak. Kira-kira rencana tindakan perbaikan dulu. Kira-kira tindakan perbaikan yang dilakukan oleh Amir itu apa, Pak? Kalau Bapak jadi Amir, apa yang akan Bapak lakukan dengan temuan yang tadi? Ada air menggenang di bawah AC. Kira-kira tindakan perbaikannya apa, Pak? Perbaikannya di apa Pak? Di apa namanya? Dipel. Dipel, ya. Lantainya dipel. Ada lagi Dipel. masukan tindakan perbaikannya? AC-nya diperbaikin, Pak. Nah, AC-nya diperbaiki. Nah, Bapak menjawab AC-nya diperbaiki, berarti sebetulnya Bapak sudah menduga, sudah mencari akar penyebab ya, Pak ya. Akar penyebabnya Bapak menduganya dari AC, sehingga Oke. kemudian Bapak menyatakan bahwa AC-nya diperbaiki. Nah, berarti kalau AC-nya diperbaiki, sebetulnya itu sudah masuk pada tindakan pencegahan, Pak. Pencegahan. Ya, jadi kan kalau tindakan perbaikannya, karena temuannya bahasanya cuman ada air menggenang, sebetulnya dikeringkan, dilap, selesai. Ya, Pak ya. Tapi ketika kemudian Amir diminta untuk Mir, tindakan perbaikannya apa, Mir? Oh, nanti saya pel. Oke. Tindakan pencegahannya apa, Mir? Nah, tadi Amir menjawab, nanti hasilnya saya perbaiki, Bu, Pak, gitu ya. Berarti sebetulnya Amir sudah mencari akar penyebab. Minimal menduga akar penyebabnya, oh, ini pasti ini posisinya di bawah AC, berarti ini dari AC yang bocor, berarti AC-nya diperbaiki. Jadi Amir sudah berpikir tindakan pencegahannya ya. Jadi tadi ngobrol dengan Amir, Mir, tindakan perbaikannya apa? Ya Bu, nanti akan saya pel. Mir, tindakan pencegahannya apa? Ya Bu, nanti akan saya perbaiki AC-nya. Yang memperbaiki siapa? Kamu sendiri misalnya. Enggak Bu, nanti saya akan panggil tukang servis AC. Nah, itu kan janji Amir ya untuk menyelesaikan masalah di kamarnya, Bapak Ibu. Kemudian verifikasi. Nah, setelah selesai Amir menjelaskan tersebut, kemudian Amir, ya sudah Mir, kamu lakukan rencanamu. Nah, kapan pasti Amir, Bapak harus tanya pada Amir, Mir, itu rencananya kapan mau dikerjakan? Kira-kira misalnya Amir akan bilang, besok Bu, saya akan panggil tukang AC. Oke, berarti dengan harapan mungkin hari Selasa malam sudah selesai. Nah, sekarang kemudian kita ke verifikasi, Pak. Jadi tadi Amir sudah mengerjakan, sekarang tugas Bapak auditor ini ya,
kemudian melakukan verifikasi. Verifikasi itu adalah apa? Memastikan tindakan perbaikan dan pencegahan sudah dilakukan sesuai dengan rencana bukti yang objektif. Jadi Bapak Ibu sekalian, kira-kira Bapak Ibu mengeceknya itu kalau Amir janjinya hari Selasa, kira-kira Bapak Ibu mengeceknya hari apa, Pak? Hari Rabu. Senin, Pak. Hari Rabu. Jadi ketika Bapak Ibu mengecek, sebetulnya Bapak Ibu melakukan yang namanya verifikasi. Kira-kira saat Bapak melakukan verifikasi kepada Amir, apa yang Bapak Ibu cek dan apa yang Bapak Ibu tanyakan pada Amir? Ada yang boleh cerita? Jadi Bapak Ibu memverifikasi itu, Bapak kan akan bertanya pada Amir, Mir, sudah kamu lakukan tindakan perbaikan dan pencegahannya? Ya, Amir akan bilang, sudah Bu. Mana? Oke, sudah Bu. Kemudian Bapak Ibu melihat, oh kamarnya genangannya sudah nggak ada, sudah kering, kan gitu kan? Tapi jangan lupa Bapak Ibu, di sini di dalam verifikasi itu adalah memastikan tindakan perbaikan pencegahan sudah dilakukan dengan bukti yang objektif. Jadi pernyataan Amir bahwa sudah Bu, sudah dibersihkan, sudah Bu, sudah saya panggil tukang AC. Kira-kira apa yang Bapak Ibu minta? Buktinya. Fotonya Pak, foto perbaikannya. Jadi Bapak Ibu bertanya pada Amir, buktinya apa Amir? Kamu sudah lakukan itu. Oh Amir sudah, tuh Bu lihat lantainya sudah kering. Bukti satu sudah dikerjakan. Kedua, tukang AC-nya sudah datang Pak, kemarin sudah diperbaiki. Nah buktinya apa? Nah Amir menunjukkan. Kira-kira apa yang akan ditunjukkan Amir buat membuktikan Dokumentasi bahwa sama tukang AC surat datang? ini Pak, surat hasil pemeriksaan atau Oke. servis. Amir tunjukkan ini Bu, surat hasil pemeriksaannya atau berita acara perbaikan yang dilakukan tukang AC. Ya Pak ya. Kemudian ada juga misalkan apalagi bukti objektif yang bisa ditunjukkan Amir. Misalkan ini Bu, bukti pembayarannya. Kemarin pakai uang saya dulu gitu kan. Jadi ini bon apa bukti pembayaran tukang AC, kemudian berita acara perbaikan tukang AC. Ada bukti yang lain mau ditunjukkan Amir? Misalnya Amir mau meyakinkan, ini Bu, saya foto kok. Waktu dia datang, ini fotonya bapaknya lagi memperbaiki. Nah, itu berarti menunjukkan bahwa Amir sedang menunjukkan bukti yang objektif. Kita terima itu sebagai bukti. Nah, sekarang validasi, Bapak Ibu. Jadi, Bapak Ibu sudah memverifikasi tuh. Amir sudah melakukan sesuai dengan rencananya. Dengan bukti-bukti yang sudah Amir tunjukkan tadi. Sekarang validasinya. Validasi adalah menguji kebenaran. Apakah tindakan perbaikan dan pencegahan itu efektif sehingga ketidaksesuaian tidak terulang kembali. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau tadi Amir kan berpikirnya AC-nya yang rusak. AC-nya diperbaiki dan ternyata masalahnya selesai. Berarti status validasinya adalah valid, ya. Atau kalau bahasa audit itu adalah statusnya sudah di close, sudah ditutup, artinya selesai. Tapi berbeda jika terjadinya seperti ini Bapak Ibu. Amir sudah menunjukkan ini Bu, bonnya, ini Bu, laporan perbaikan tukang AC-nya gitu ya. Ini Bu fotonya. Tapi ternyata berapa menit kemudian Ibu lihat ternyata kok ada lagi genangan muncul lagi nih. Berarti sebetulnya ternyata diselidik-selidik lagi, ternyata sumbernya itu bukan dari sumber dari air menggenang tersebut, ternyata berasal dari misalnya ada pipa di bawah kamar Amir yang kemudian bocor dan kemudian naik sampai kemudian membasahi lantainya. Artinya apa? Penyebab ada air menggenang itu bukan dari AC yang rusak, tetapi ternyata dari ada pipa air yang bocor di bawah posisinya di bawah kamar Amir, ya gitu ya. Jadi kalau seperti itu berarti tindakan perbaikan yang dilakukan, pencegahan yang dilakukan oleh Amir itu sudah efektif atau belum? Belum, Belum, Pak. karena tidak Belum. menyelesaikan masalah. Nah, ternyata masalah itu bisa diselesaikan kalau kita memanggil tukang sipil ya untuk memperbaiki lantai, memperbaiki pipa gitu ya. Seperti itu Bapak Ibu. Artinya
validasi itu seperti itu, menguji kebenaran. Apakah benar itu masalahnya sehingga kemudian tindakan perbaikan dan pencegahannya itu tepat. Nah, kalau yang tadi statusnya ternyata sumbernya itu dari pipa yang bocor naik ke atas tanah, ke atas kamarnya Amir, berarti sebetulnya statusnya itu status temuan auditnya itu berarti masih belum valid atau statusnya masih open. Kalau statusnya open berarti apa Bapak Ibu? Apa yang dilakukan oleh Amir kalau ternyata statusnya masih belum selesai? Amir harus memikirkan tindakan perbaikan dan pencegahan yang lain sesuai dengan akar masalah yang baru ditemukan, yaitu memanggil tukang sipil buat memperbaiki pipa dan memperbaiki lantainya. Nah, itu validasi itu seperti itu. Jadi antara tindakan perbaikan, pencegahan, verifikasi, dan validasi. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan ya. Nah, ini adalah formatnya, Bapak Ibu. Saya akan share sesuatu nih pada Ibu. Hmm, Itu format untuk ini ya Pak ya, untuk setiap audit ya Pak ya. Nah, ini ada format, ada yang namanya checklist audit, dan ada yang namanya laporan audit, Bapak Ibu. Saya share sesuatu kepada Bapak Ibu sekalian. Sebentar ya. Bapak Ibu sudah terima apa yang saya share? Nah, itu ada tugas nih, Bapak Ibu. Oh ya, saya jelaskan dulu yang ini ya. Oh, sebentar, Bapak Ibu. Hmm. Nah, Bapak Ibu, ini adalah, nyampak ya, ini adalah format yang sudah saya siapkan, yaitu pertama Bapak Ibu akan punya checklist audit, Pak. Ini checklist ini berisi rangkaian pertanyaan sesuai standar. Kemudian nanti Bapak Ibu juga menerima juga laporan audit. Ya, jadi kalau, oh ya, nanti nih, checklist audit itu isinya ini, Pak. Misalkan kriteria ICPH tentang komitmen dan tanggung jawab. Nanti ada manual halal, kemudian ada daftar pertanyaan yang terkait dengan persyaratan manual halal, ada daftar pertanyaan terkait dengan kebijakan halal, seperti itu. Nanti Bapak Ibu juga akan berlatih membuat laporan audit. Mohon Bapak Ibu di mute. Oke, ini adalah laporan audit ya. Nanti akan kita berlatih Bapak Ibu. Nah, sekarang saya tahu close dulu. Bapak Ibu sudah terima apa yang saya kirim barusan ya? Sudah terima di Sudah, grup WhatsApp? Bapak. Udah, Bapak. Bapak. Oke, sekarang kita buka bersama ya. Kita buka bersama apa yang tadi saya kirim, yaitu mana ya? Interupsi, Bapak. Silakan Ibu, mau tanya? Mangga. Tugasnya dikirim di mana ya, Pak? Tugasnya dikerjakan dulu baru dikirim, Bu. Itu tugas Enggak. 3 ya. Tadi katanya sudah dikirim. Dikirim ke Saya Bapak sudah itu dikirim di mengirim, mana ya? saya sudah mengirim tugas, itu kan isinya soal ya. Sekarang saya tanya, Ibu mau mengerjakan sendiri atau mau dikerjakan dibahas? Dibahas. Di grup, Tapi Kak. saya belum Di menerima, grup. Bapak. Dibahas, Pak, dibahas. Buka di WA Group. Oh, di Dibahas, grup. Bapak. Langsung Iya, Oh, dibahas buka aja. di Bahas WA aja Group. Pak, biar terima jelas. kasih. Dibahas, Udah Pak. dibuka ya. Iya. Oke. Nah, Bapak Ibu, sudah dibuka. Nah, sekarang itu kan ada soal ya, Bu ya. Kita belajar dari studi kasus. Ada yang membantu saya buat membacakan studi kasus biar teman-teman bisa menyimak semuanya? Boleh Pak, tak bantu Pak.
Boleh. Sekarang laki-laki ya. Dengan Pak siapa, Pak? Amir, Pak. Pak siapa? Amir. Oh, Amir. Oh, maaf, Iya, Pak. Tadi namanya saya buat contoh ya, Pak nggak ya. apa-apa, Pak. Silakan, Pak Amir. Ya, Bacakan. studi kasus internal audit tugas 3, melaksanakan internal audit dan menyusun laporan audit dan tindak lanjut audit internal. Sesuai rencana kerja manajemen PT Berkah Mandiri Nirwana, Pak Dadan sebagai SPV pengolahan ditugaskan melakukan audit internal halal yang dijadwalkan pada tanggal 10 Agustus 2025. Sesuai pembagian tugas yang diatur oleh Ketua Tim Internal Audit, Pak Dadan mendapatkan tugas untuk mengaudit bagian pengadaan. Audit internal ini dimaksudkan sebagai persiapan sebelum audit sertifikasi. Ya, lanjut. Saat melakukan audit di gudang penyimpanan bahan yang menjadi bagian tanggung jawab bagian pengadaan, Pak Dadan didampingi oleh Pak Irfan sebagai kepala bagian pengadaan. Menemukan adanya bahan baku air kemasan yang digunakan bagian pengolahan sebanyak 15 galon dengan merek Banyu Segar yang tidak terdapat label halalnya. Dari telah dokumen daftar bahan halal yang telah disetujui oleh BPJH dan LPH, air kemasan yang digunakan seharusnya adalah merek Aku Sehat dan telah memiliki sertifikat halal. Pak Dadan memastikan dengan memeriksa pada laman itu, dan memang air kemasan merek Banyu Segar belum memiliki sertifikat halal. Saat dikonfirmasi, Pak Irfan memberikan keterangan bahwa air kemasan Banyu Segar sebanyak 15 galon baru didatangkan dari supplier seminggu lalu sebagai alternatif karena merek Aku Sehat mengalami kekosongan stok di supplier. Bagian pengadaan tidak melaporkan ke penyelia halal Pak Tayyip dan tim manajemen halal terkait perubahan penggunaan air kemasan tersebut karena tidak mengetahui bahwa dia harus melapor jika ada perubahan bahan di luar yang tercantum dalam daftar bahan halal. Dari penjelasan cerita di atas, silakan Anda tuliskan temuan ketidaksesuaian dan tindak lanjut dari hasil audit tersebut ke dalam form laporan audit dan tindak lanjut hasil audit internal di bawah ini. Oke, Bapak Ibu sekalian. Jadi itu ceritanya. Tergambar ya ceritanya ya. Siapa auditornya, siapa auditinya, siapa penyelianya, auditnya di mana, kemudian temuannya apa gitu ya. Kemudian temuannya apa, kejadiannya seperti apa. Nah, Bapak Ibu, sekarang kita dari cerita ini kita akan mengisi checklist audit. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita buka ya, Bapak Ibu ini adalah checklist yang nanti Bapak Ibu bisa gunakan kalau Bapak Ibu melakukan audit internal. Jadi ini materi ini disimpan karena nanti ini Bapak Ibu insya Allah berguna buat Bapak Ibu gunakan kalau Bapak Ibu ingin melakukan mengaudit di pelaku usaha Bapak yang saat ini Bapak Ibu bekerja. Format checklistnya itu seperti ini. Bapak Ibu bisa gunakan ini ya. Nah, kemudian ini kita akan mulai dengan mengisi checklist Bapak Ibu. Kira-kira dengan cerita yang tadi, saya akan mengisi checklist dari sini Bapak Ibu. Tanggal auditnya tanggal berapa? Masih ingat ceritanya? 10 10 Agustus. Agustus 2025. 10 Agustus 2025. Auditornya siapa Pak? Pak Dadan, Pak Dadan. Tadi Pak Dadan auditinya siapa Pak? Pak Irfan. Pak Irfan Irfan, ya. Pak Irfan. Pak Irfan, Pak. Lokasi auditnya Pak Dadan ini mengaudit lokasinya di mana Bu? PT PT Berkah PT Mandiri Berkah Nirwana. Mandiri Nirwana. Nirwana. PT Oke. Berkah. PT Berkah. Sebetulnya sih PT Berkah itu kan kan audit internal ya Bu ya. Jadi mungkin bisa ditulis langsung ke bagian apa Bu? Bagian apa tadi? Bagian penyimpanan. Auditnya pengadaan, Pak Dadan Auditi. mengaudit bagian mana Bu? Bagian auditi. pengadaan, Salah. Bagian apa yang diaudit? Bagian Pengadaan. minuman, bagian minuman. Pengadaan. Kan ada ceritanya tuh. Bagian pengadaan. Jadi yang Yang diaudit penyimpanan, adalah Pak. Pak PT Dadan Berkah mengaudit Mandiri. bagian pengadaan dan auditnya pengadaan. Pak Irfan. Nah, Bapak Ibu sekalian, di sini kan ada ini ya. Kalau Bapak Ibu lihat skemanya di checklist ini kan checklist terkait dengan komitmen dan tanggung jawab,
checklistnya, pertanyaan-pertanyaan terkait dengan komitmen tanggung jawab, pertanyaan-pertanyaan terkait dengan bahan, pertanyaan-pertanyaan terkait dengan proses produk halal, pertanyaan-pertanyaan terkait dengan produk, dan pertanyaan-pertanyaan terkait tentang pemantauan dan evaluasi. Kira-kira dari kejadian yang tadi, dari cerita kasus tadi, ini kira-kira adanya di terkait dengan apa, Pak? Dari 5 kriteria itu. Produk, bahan, komitmen dan tanggung jawab, bahan, produk, proses, atau evaluasi dan pemantauan. Komitmen dan tanggung jawab, Pak. Komitmen dan tanggung jawab. Temuannya apa sih tadi? Produk. Karena gini, Pak, Produknya sebagian tidak sesuai. apa namanya anggotanya itu tidak memahami tentang prosedur atau pelaksanaan dari eh, terkait dengan airnya itu tadi itu, Pak. Harus Oh, diganti, harus Bapak, dilaporkan gitu. oke oke. Gini ya, komitmen dan tanggung jawab ya. Kita cek yuk satu-satu yuk di sini. Kira-kira ada nggak nih yang kan kalau kondisinya bisa, yang kondisinya ideal kan berarti sudah diterapkan kan pasti Bapak akan menjawab ya. Tapi kalau kemudian tidak diterapkan atau tidak konsisten dijalankan, maka isinya kan tidak gitu ya Pak ya. Nah kira-kira dari pertanyaan-pertanyaan ini ada yang nyambung nggak dengan menyebabkan menjadi tidak? Ini kebijakan halal tidak ada ya. Tugas dan tanggung jawab, apakah manajemen halal telah ditetapkan? Rasanya kok nggak terkait dengan temuan yang tadi ya Pak? Izin, Pak, Paham, Pak ya. apakah terdapat bukti sosialisasi kebijakan ke seluruh karyawan? Yang nomor 3, Pak. Satu, dua, tiga. Oke, Bapak boleh, berarti boleh. Apakah terdapat bukti, apakah kebijakan halal disosialisasikan? Mungkin ini apa ya? Ini ya. Oke, Bapak isi deh. Ya, Ini tidak, yang lainnya tuh mungkin ini ya ya. Coba kita lihat ke bawah lagi, Pak. Terkait dengan bahan. Kalau ini Pak kira-kira apa nih dengan cerita yang tadi? Ada yang bisa bacakan? sertifikat halalnya, Pak. Apakah bahan Minumannya yang tidak. digunakan adalah bahan halal yang Ya, dan tidak terkait dengan sertifikat, menggunakan Pak. bahan halal, tidak halal atau bahan yang mengandung najis dan atau bahan berbahaya sesuai ketentuan Al-Quran, hadis dan ulama fatwa. Kira-kira jawaban ini apa, Pak? Tidak. Tidak ya. Karena tadi kalau saya bilang sih di sini tidak, kira-kira apa ini? Ditemukan. Ditemukan Komentarnya apa di sini? kemasan minuman tidak mengantongi Ditemukan sertifikat halal. air galon merek apa, Pak? Banyu Banyu sehat ya. segar Apa Banyu tadi segar. yang tidak bersertifikat? tidak bersertifikat halal. Banyu apa ya? Banyu sehat ya? Banyu segar ya? Banyu segar, Pak. Oke, yang tidak bersertifikat halal. Oke, apakah bahan yang digunakan memenuhi aspek keamanan dan kesehatan? Oh, ini sudah tidak terkait dengan cerita yang tadi. Apakah tersedia daftar bahan halal yang telah disetujui BPJPH? Di cerita tadi ada nggak, Pak? Ceritanya. Ada nggak dia punya daftar bahan halal? Sebelumnya sudah, Pak. Cuma Ada. kalau air ini kan tidak Berarti terdaftar. ininya diisinya yes, gitu ya, Pak ya. Di sini ada lagi nih Pak, apakah setiap penambahan bahan baru di luar daftar bahan halal Nah, ini tidak dilaporkan nih, Pak. dan jawabannya apa Tidak, Pak? tidak. 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 Apa komentarnya di sini? Bagian Barang tidak dilaporkan dari pihak pengadaan, ya apa kan, dari logistik ya. tidak melaporkan Kepada Pak Toyib. tentang ya penggunaan eh, pembelian ya, tentang rencana penggunaan air kemasan banyu segar. Ya Pak ya? Kan ceritanya dia tidak lapor, berarti ini yang dilanggar. Itu ya. Apakah beli persentasenya disimpan? Ini beda lagi ya. Nah, sebetulnya dari sini, Bapak boleh misalnya merasa di sini, oh ini nih berarti nih. Berarti bagian pengadaan, dugaannya ya Pak ya. Bagian pengadaan belum menerima sosialisasi, apa nih, Kebijakan. kebijakan halal begitu Pak. Sehingga dia nggak ngerti. Sosialisasi Gitu ya. Boleh Pak kebijakan ditulis. terkait halal, produk halal. Ya.
Oke. Nah, dari sini Bapak kan taruhlah yang lainnya itu ya 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 semua nih sudah diterapkan. Tapi dengan cerita yang tadi Bapak mendapatkan ada temuan-temuan nih terkait dengan ini, Pak, gitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, nah dari sini dari ini saya menjelaskan ini supaya Bapak tahu bagaimana cara mengisi checklist audit, ya Pak ya. Tapi misalnya Bapak gini, kalau misalnya Bapak ingin menulis misalnya yang ya ini ya, apakah tersedia manual halal? Bapak tulis ya. Boleh, misalkan ternyata diberi keterangan manual halal sudah ada. Kemudian disimpan di semua departemen, misalkan gitu ya. Boleh Pak, boleh Bapak Ibu menuliskan seperti ini. Nah, sekarang kita fokus pada cerita ya Pak ya. Dari cerita-cerita yang tadi itu, dengan mengisi checklist, Bapak Ibu menuliskan di dalam checklistnya seperti ini. Nah, sekarang kita membuat laporan auditnya Pak. Oh ya, di dalam checklist itu nanti ada auditi dan auditor. Oh, tadi ada yang menarik, ada yang menyantumkan nama Pak Toyib ya. Tidak melapor pada penyelia halal ya Pak ya. Ini mana tadi ya? Ini tidak melaporkan pada penyelia. Siapa penyelianya tadi? Pak Toyib. Gitu ya. Iya, Pak. Nah, sekarang kita lanjut ke pengisian. Jadi sekarang kita berlatih membuat laporan audit, Pak. Laporan auditnya kita sudah punya format seperti ini. Ini sebetulnya bukan hanya laporan audit, tetapi laporan audit dan tindak lanjutnya, Pak. Nah, sekarang kita cari isi lagi ya. Nomor dokumennya, biasanya kalau dokumen-dokumen seperti ini ada nomornya, Pak. Misalnya nomor dokumennya kita akan beri nama 001, nomor 1, kemudian internal audit halal, kemudian bulannya bulan 10, tahunnya 2025. Contoh saja, soal penomoran, biasanya Bapak Ibu atau perusahaan punya format tersendiri. Nah, ini auditornya tadi siapa, Pak? Kita ngisi lagi nih. Siapa bisa Pak bantu Toyib. auditornya? Pak? Pak Dadan. Pak Dada. Dadan. Tanggal auditnya 10 10 Agustus. Agustus. Auditinya Pak Ir Irfan Irfan. Pak auditinya. Irfan, Pak, Pak Irfan. Jabatan Pak Irfan adalah Kepala Bagian Pengadaan. Pengadaan. Ini sumbernya dari apa, Pak? Dari internal audit halal. Bapak isi ini. Mengapa ini ada banyak, Pak? Kadang ini juga bisa Bapak buat ya untuk misalnya mengisi keluhan pelanggan seperti itu. Nah, uraian temuannya, Pak. Temuan auditnya apa, Pak? Sebetulnya temuan auditnya itu adanya di sini. Maaf. Temuan auditnya itu ini, Pak. Bapak tarik ke sini. Temuan auditnya di sini adalah kita fokus ini ya. Bahan yang digunakan ini. Nanti Bapak isinya adalah ini. Eh, temuannya ini, Pak. Bahan yang digunakan, jadi kan di sini terus nih ditemukan. Oh ya ini enggak ya. Bahan yang digunakan ya bahan yang tidak halal. Tidak atau tidak menggunakan bahan yang halal itu ya. Bahan yang digunakan adalah bahan tidak halal.
Sebenarnya bahasanya bisa dibuat sendiri, tapi saya mengacu pada ini ya, pada standar. Atau di sini gini nih, bagian pengadaan, gitu ya, bagian pengadaan tidak apa membeli, gitu ya, bahan yang ada di dalam daftar bahan halal dan tidak ini membeli bahan yang halal. Itu Pak tipe Pak yang dada Pak. Hah? Tipe Pak. Tidak membeli bahan yang dada. Oh iya, yang ada di dalam daftar bahan halal gitu ya Pak ya. Kemudian dan tidak membeli bahan yang halal. Buktinya apa? Buktinya di sini Pak, ditemukan ya kan di gudang bahan apa? Air kemasan merek Banyu Sehat, Banyu Segar ya, Banyu Segar yang tidak bersertifikat halal. Ya, begitu ya Bapak. Kemudian apalagi bagian pengadaan. Oh, sebetulnya ini penyebab ini. Dah. Nah, ini lokasinya di mana, Pak? Lokasinya gudang bahan bagian pengadaan. Nah, Bapak Ibu sekalian, referensinya apa, Pak? Di dalam referensi itu acuan yang dilanggar itu acuan yang mana, Pak? Acuan kriteria ECPH, Pak. Yaitu terkait dengan klausul apa? Di sini. Di sini, Pak. Kriteria SJPH 5 titik yang terkait apa tadi Pak? Terkait dengan bahan itu 5 titik apa? Kan 5,2 5 Pak ya. titik. Ya? 5,2 5,2 dalam kurung bahan. bahan. Ini referensi Pak. Jadi referensi itu adalah acuan standar yang dilanggar. Nah, kita menggunakan acuan standarnya adalah kriteria EJPA tersebut. Ya, jadi sekarang Bapak sudah menuliskan laporan audit. Auditornya siapa di sini? Bapak tulis gini sekarang, Pak Dadan. Kemudian namanya siapa ininya? Auditinya Pak Irfan. Nah ini harus diketahui Pak. Pak Irfan tanda tangan, Pak Dadan menandatangani. Nah sekarang kita masuk ke kita sekarang nih ini sudah selesai nih laporan auditnya. Kemudian diserahkan pada Pak Irfan. Nah Pak Irfan berkewajiban untuk mengisi akar penyebabnya. Kira-kira akar penyebabnya apa Pak dari cerita tadi? Bagian pengadaan itu ya. Bagaimana Pak? Tidak mengetahui atau tidak memahami tentang sistem Tidak jamin. memahami tentang Prosedur, Pak. Prosedur. prosedur Ya. pembelian bahan yang tidak ada dalam daftar bahan halal. Ya nggak Pak? Jadi tidak paham prosedurnya kan gitu kan? Dan eh, tidak memahami tentang prosedur pembelian bahan-bahan halal. Boleh jelaskan di mana setiap akan membeli bahan baru di luar
daftar bahan halal gitu ya. Di luar daftar bahan halal harus melapor pada penyelia. Itu ya. Kira-kira dengan penyebab ini tindakan perbaikannya apa, Pak? Memberikan edukasi atau sosialisasi terhadap Sosialisasi ya. Sosialisasi prosedur itu Pak ya. Pembelian bahan baru di luar daftar bahan halal. Gitu ya Pak ya. Pertanyaannya kalau sosialisasi sebetulnya prosedurnya sudah ada belum Pak? Mungkin belum ada. Boleh ya, tindakan pencegahannya berarti kan membuat prosedur tentang pembelian bahan di luar daftar bahan halal. Kira-kira rencana tindakan penyelesaiannya dengan dua PR ini, Bapak Ibu, kira-kira ini diisi oleh siapa, Pak? Bapak Ibu, auditor. auditor atau auditi, Pak? Yang mengisi tindakan perbaikan dan pencegahan? Oh, Auditi. auditor, auditor. Audit Yang isi auditi ya, Pak ya. Kira-kira untuk menyelesaikan ini, audit ini kira-kira akan menyelesaikannya dalam waktu berapa lama, Pak? Kalau tadi di audit tanggal 10 Agustus, kira-kira akan menulisnya tanggal berapa nih? Sanggupnya tanggal berapa? 12 bisa, Pak. Berapa, 11, Pak? 12 Agustus bisa, Pak. 12 ya, bikin prosedur sama disosialisasikan ya. Terlalu cepat nggak nih? 2 hari. Terlalu cepat sih Pak. Terlalu lima cepat. Dua belas hari aja lah ya. Pak. 17 Soalnya lah, itu Pak. kan 17 kalau Agustus. kalau standar SOP itu tuh sekitar 1 minggu Pak. Seminggu ya, berarti 17 Agustus. Iya, Gitu ya, Pak. betul kalau standar SOP itu Pak. Oke, 1 minggu nih. Udah mau dijanji Pak Irfan menyelesaikan. Nah, sekarang kita kembali ke auditornya, Pak. Setelah Pak Irfan ini berjanji menulis ini, kemudian menerapkan, gitu ya, membuat ini, melaksanakan, kemudian Bapak akan memverifikasi. Yang memverifikasi itu siapa, Pak? Oleh siapa verifikasi? Dilakukan oleh Auditor auditor. Kira-kira tanggalnya berapa, Pak? Auditor akan datang. 18 Agustus. Setelah janji Pak Irfan. Setelah janji Pak Irfan tanggal 17, gitu ya Pak ya. Tanggal 18 Agustus, Iya. auditor auditornya apa? Pak Dadan datang ke Pak Irfan lagi untuk mengecek. Kira-kira apa yang harus Pak Dadan pastikan? Ini Pak, Kan airnya, Pak. Pak, apakah sosialisasi sudah Sosialisasi dan penggunaan air. telah dilakukan, ya kan? Tentang prosedur bla 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 gitu ya. Nah, tanggal harus jelas dilakukannya tanggal misalnya tanggal berapa? Temuannya bulan tanggal 10 dilakukan sosialisasinya misalnya tanggal 12 Agustus. Apalagi Pak yang perlu saya tulis? Buktinya Pak. Kira-kira buktinya apa Pak kalau dibilang ada sosialisasi? absensi bisa, Pak, dari fotonya. Absensi kehadiran ya. Dokumentasi dan absensi Pak. Kehadiran sosialisasi. Apalagi Pak yang bisa dibuktikan? Dokumentasi Pak. Dokumentasi. Betul Pak. Berita acara, Pak. Berita acara mungkin enggak ya. Mungkin materi sosialisasi ya. Materi sosialisasi. Semuanya terlampir. Jadi ketika kita mereka mengisi tindakan kebaikan itu harus dengan bukti. Nah buktinya dilampirkan.
kehadirannya, kemudian dokumentasi sosialisasinya. Kemudian, udah ya. Oh ini sekarang prosedurnya. Prosedur bla 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 sudah dibuat dengan nomor prosedur gitu ya. Contoh ini mah, misalnya pro pengadaan, kemudian nomor 003. Ini contoh aja ya Pak ya. Nah, sekarang yang memverifikasi siapa saya harus tulis di sini Pak? Pak Dadan. Pada Dan. Penyeliannya, ini loh. Auditinya tadi siapa? Taipan. Auditnya Pak Irfan, Pak. Pak Irfan auditinya. Kebetulan Pak Irfan kan pimpinannya ya. Nah, sekarang penyeliannya siapa Pak? Penyelia harus mengetahui Toyib, Pak Toyib. Jadi walaupun Pak Toyib tidak mengaudit, tapi Pak Toyib sebagai penyelia atau mengetahui temuan-temuan audit. Seperti itu Pak. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini sudah kita bahas. Sebetulnya Bapak Ibu tinggal mengingat kembali apa yang sudah kita bahas, kemudian menulis di dalam tugas Bapak Ibu, kemudian diupload sebagai tugas 3. Enak kan tugasnya sudah dibahas bareng? Iya, Bapak. Oke. Nah, Bapak Ibu silakan tulis ya. Kemudian diupload sebagai tugas 3 ya Bapak Ibu. Namanya Jadi sama Pak atau gimana? gimana Pak? Namanya harus sama atau bagaimana? Intinya sih isinya ini. Bapak mau menggunakan bahasa yang lain terserah. Kan kita sudah bahas bersama ini. Pak izin bertanya Pak. Silakan Pak. Untuk yang tadi, tempat atau location temuan tadi, ini kan di gudang bahan bagian pengadaan. Kalau misalnya terjadinya itu di bagian produksi Pak, di dapurnya gitu. Tempat Mm-mm. produksinya itu gimana? Ya bisa saja Pak. Berarti mungkin apa temuannya terkait di bagian dapur. Cuma kan di dalam cerita ini kan belum nyampe dapur nih Pak. Enggak, berarti nanti nulisnya langsung di bagian tempat produksi atau di dapur gitu Pak? Oh, ya tergantung. Misalnya Bapak menemukannya apa? Misalnya Bapak mengaudit ya Pak ya. Misalnya Bapak mengaudit ke bagian dapur. Ternyata Bapak tadi misalnya contohnya Bapak menemukan areanya tidak bersih gitu ya. Berarti kan temuannya di area mana Pak? Kan area dapur. Contoh. Jadi tergantung temuannya di mana. Cuma kalau yang cerita studi kasus ini kan temuannya kan terjadinya di bagian pengadaan Pak. Makanya saya tulis bagian pengadaan di gudangnya. Oke? Izin Pak, izin bertanya Pak tentang yang lain ini. Izin Silakan kalau Pak. kami dapat sertifikatnya itu penyeliannya, apakah bisa digunakan untuk yang lain? Contohnya Pak, contohnya untuk apa? Untuk kilang padi bisa Pak kira-kira? Nah, Bapak Ibu, ini ngobrol di luar temuan ya, di luar materi ya. Bapak Ibu sudah mendapatkan sertifikat penyelia halal, ya kan? Sekarang Bapak Ibu kan, Mas, punten, Mas. Udah, ya? Apa? oke, Bapak Ibu sudah mendapatkan sertifikat sebagai penyelia halal. Sebetulnya Bapak Ibu, eh, sekarang Bapak itu ngikut penyelia halal ini mandiri atau dibiayai Pak? Dibiayai oleh Mandiri Pak, mandiri Pak, perusahaan. mandiri Pak, mandiri Pak, mandiri, Hah? mandiri, mandiri. Mandiri. Oh, kalau Bapak peserta mandiri, berarti Bapak kan sertifikat Bapak itu sebetulnya Bapak bisa gunakan di pelaku usaha apapun. Yang penting karena Bapak ikut pelatihannya yang untuk skema UMK, maka Bapak hanya bisa menjadi penyelia di pelaku usaha yang mikro dan kecil, Pak. Jadi Bapak kalau mau menjadi penyelia misalnya di restoran gitu ya Pak ya, di rumah makan. Bapak pengen menjadi penyelia ke sana dan kebetulan pemilik restorannya memerlukan bantuan Bapak untuk menjadi penyelia, Bapak lihat itu lingkup usahanya apa, menengah besar atau mikro kecil. Kalau masih mikro kecil berarti Bapak bisa menjadi penyelianya di pelaku usaha restoran tersebut atau rumah makan. Terus ternyata Bapak misalkan juga apa
eh, minta ada misalnya dari pelaku usaha, apalagi nih misalnya pelaku usaha kantin rumahan gitu ya. Bapak diminta lagi menjadi penyelia, ya bisa. Sampai saat ini untuk penyelia yang mandiri seperti Bapak itu bisa menangani lebih dari satu pelaku usaha, Pak. Kilang padi termasuk bisa kan Pak? Gimana? Kilang padi termasuk bisa tuh Pak? Enggak. Nah, ini apa usaha padi apa ya? Iya. Padi yang untuk ini ya berarti pengolahan padi apa ya untuk nanti menjadi padi-padi kemasan gitu ya Pak ya? Iya Pak. Beras-beras kemasan begitu Pak? Heeh. Nggak bisa ya Pak? Bisa Nggak bisa ya. karena beras kemasan itu kan sudah bukan positif list kayaknya. Bapak lihat dulu Pak di KMA 944 itu apakah oh iya Bapak sudah menerima KMA 944 belum produk-produk yang wajib bersertifikat halal? Mungkin belum ya nanti saya share deh Pak. Ya, belum Bapak. Jadi produk-produk yang wajib bersertifikat halal itu berarti Bapak lihat dulu apakah produknya itu ada di dalam KMA 944 atau enggak. Kalau ada berarti dia bisa untuk mengajukan sertifikat halal, begitu Pak. Harusnya kemarin sudah dijelaskan nih oleh Ya, Pak iya Hadi Pak. ya waktu materi Ya, EJPH iya, apa tentang namanya? Dan, dan itu tentang harus produk pakai yang ada wajib. sanitasinya ya Pak. Bagaimana Pak? Izin satu lagi pertanyaannya, apakah itu harus ada sanitasinya? Ada sertifikasinya. Apa penerbitan sertifikat sanitasi dari kesehatan juga Pak? Oh, kalau untuk apa sanitasi itu berbeda lagi Pak, bukan penyelia butuhnya. Kalau SLHS itu ya, sertifikasi like hygiene ya, itu tuh yang mengaudit ya bukan bukan LPH, beda lagi Pak auditornya. Oh, enggak, maksudnya dia harus punya itu, maksudnya syaratnya Pak, enggak ya? Kayaknya kalau yang dapur-dapur MBG akan diwajibkan punya itu ya Pak ya. Kalau dapur-dapur SPPG kayaknya ini deh, bakal diwajibkan RSHLS itu. Sertifikat layak hygiene dan sanitasi itu. Wajib Pak, wajib. Nah, sudah wajib tuh kalau dapur ya. Bagi yang sudah terlanjur berjalan, nanti dikasih waktu untuk mengurus itu Pak. Betul. Pak, Sama ya izin seperti bertanya Pak, halal. untuk Silakan yang Pak. sertifikat itu nanti munculnya itu nama kita sebagai penyelia atau nama dapur Pak? Nah, Bapak bagi yang jadi saya baru tadi bicara nih dengan Pak Jamal ya kemarin yang menyampaikan materi. Di situ Pak Jamal menjelaskan bahwa satu penyelia untuk satu dapur, Pak. Jadi Bapak kalau sekarang diutus oleh dapur untuk menjadi penyelia nanti mungkin institusi yang tertulis di dalam sertifikat itu adalah dapur Bapak, dapur SPPG. Jadi jelas Bapak misalnya namanya Pak Amir gitu ya. Pak Amir menjadi penyelia di dapur SPPG A gitu. Jadi dan itu tadi ada ketentuannya bahwa satu satu orang satu penyelia satu dapur. Kalau Begitu macam Pak. saya mandiri Pak, tidak perlu pakai utusan itu atau perlu juga? Nah, kalau Bapak apa istilahnya peserta mandiri ketika kemudian nanti Bapak kalau Bapak misalnya ternyata pelaku usaha yang Bapak itu bukan dapur SPPG ya, misalnya kantin atau apa rumah makan atau resto itu sih Bapak masih bisa menjadi apa masih boleh berada di lebih dari satu pelaku usaha, Pak. Sebenarnya begitu. Ngapunten Bapak mau tanya, Monggo, Pak. berarti untuk tugas yang ini kan kita bahas bareng-bareng, berarti Oke. tugasnya untuk merujuk ke kasus yang ini ya Pak? Iya, Oh, oke, matur suwun Bapak. iya. Jadi kalau sekarang dimudahkan, Pak. Bapak yang penting paham, kemudian Bapak bisa menuliskan. Jadi makanya skemanya adalah skema belajar bersama kalau saya sih ininya. Jadi nggak mungkin salah harusnya ya Pak ya. Karena kan Bapak sudah ini kan hasil pembahasan kita bersama nih. Oke, Bapak, untuk yang tadi apa setelah kita ngisi laporan audit mengenai penyusul auditor Pak Dedang itu
yang Mm-mm. tabel yang harus di checklist itu agak ketinggalan Bapak, ngapunten. Oh ya, tabel checklistnya sebenarnya Bapak bisa berdasarkan ini ya, tapi yang penting adalah yang terkait dengan temuan ini Pak, terkait dengan bahan. Dari cerita tadi kan sebenarnya sasaran kita Bapak bisa mengisi mana yang diterapkan, mana yang tidak gitu ya. Oh, nggih, Bapak. Nggih. Oke. Tapi yang pasti adalah Bapak sekarang sudah punya checklist audit, Pak. Bapak bisa gunakan checklist ini untuk nanti Bapak bekerja sebagai internal auditor di tempat Bapak nanti bekerja, gitu ya. Jadi checklist ini anggap aja oleh-oleh dari kami untuk Bapak bisa gunakan saat nanti Bapak bekerja, gitu. Nggih, Pak. Matur suwun. Termasuk juga laporan auditnya, Pak. Kalau Bapak belum punya, gimana sih cara bikin laporan audit? Kalau masih Bapak belum punya, ya sebenarnya bisa juga menggunakan format ini. Bapak bisa gunakan. Ibu Dito sudah diupload, Ibu Dito. Sepertinya sudah santai. Sudah ya, Ibu Dito? Saya pikir Pak, mau Dito, nanya nih, boleh. saya pikir Dito nama laki-laki, ternyata ibu ya. Atau ini asistennya? Pak Enggak ya? boleh bertanya. Ya, via asistennya, Pak. Gimana? Ini sama Pak Dito lagi sama Pak Dito. Oh, Iya, Pak Pak. Ditonya mana, Pak? Ini di sebelah. Siapa saya di sebelah, Pak? Coba dong, saya mau ketemu. Saya jadinya salah Siap, panggil Menjin. dong, Pak. Siap, Menjin. Siap, Pak kami, Dito yang mengerjakan tugas siapa nih? saya, Ibu Pak. Dito atau Bapak Dito? Saya barusan, Pak. Ini tadi Ah, diperkenalkan, Pak. saya Di- jadinya Ibu kok, Dito, Pak, Ibu Dito. iya jadi saya tadi panggilnya Ibu Dito. Siap, Menjin. Ya, Bapak. Mohon maaf. Ya, jadi apa Ibu Dito pegawainya atau istrinya nih? Akuntansinya, Pak. Hah? Akuntansinya, Pak. Oh, Akuntannya. akuntan Bapak. Ya, Salah satu ini ya, staf ya. siap, Menjin. Oke. Jadi Saya jangan mantau dari pagi kok, Pak. Saya bukan mantau Ibu dari pagi dan bukan Ibu Dito yang mengerjakan tugasnya ya, Bu Dito. Bu bukan, Pak. Dito. Bukan saya itu, Pak. Mm-mm. Bukan saya tadi, Pak, yang isi Nggak data. boleh, soalnya nanti kan sertifikatnya kan atas nama Betul, Bapak, bukan nama betul, Ibu. betul, Menjin. Siap. Bapak sudah mengupload semua ya? Saya Sudah, ini Bapak. sudah pukul 15. Sudah, tugas satu, tugas dua. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan materi ini, Bapak Ibu. Sekarang Bapak Ibu beristirahat.